kata-kata di dalam Alkitab. Jadi kalau bilang domba itu apa segala macam itu, ya, tolong dibaca sesaksma. Jangan cuma ambil satu kata. Kalau cuma satu kata, mana kita mau paham? Sampai dimanapun pemahaman kalian tidak akan sampai. Karena apa? Cuma satu kata. Dan cuma dipakai dengan logika. Itu kadang orang tuh cuma suka pakai dengan logika. Bahas itu jangan pakai dengan logika. Kalau cuma logika iya. Ayam itu muncul dengan apa? Telur iya. Telur dari mana? Ayam, ya ndak bakalan ketemu sampai kemanapun. Kenapa? Karena kita pakai logika, tidak meneliti dengan sesaksma. Oke. Nah, sekarang di mana Yesus Kalau mengatakan sudah dia itu kayak Allah, gitu, Pak? kalau Ayo. sudah kayak gitu, itu namanya Ya, di sudah mana Yesus pelecehan. mengatakan dia itu Allah? Udah jangan terlalu ini sekarang coba bawa datanya. Ayo. Sebelum balik ke Asyik, aku terakhir ya. Jadi sebenarnya mengenai penyaliban, mengenai yang kita bahas tadi, yang perlu dipahami adalah dalam hukum Yahudi tidak ada penyaliban. Hukum penyaliban adanya di hukum Romawi. Sehingga Yesus ini Mesias Romawi karena menggenapinya dengan hukum penyalibannya Romawi. Gitu loh. Silakan Akhi Asyik dilanjut. Pada mulanya adalah voice note. Kok dalil kok logika Jangan suka dari mana Bapak ini? Ngarang-ngarang. Itu kan pandangan dengan seenaknya, bro. Senanya gimana, Pak? Karena kalian Kisah itu para Rasul 3:26, Pak. Lembaganya Allah pun ada membangkitkan hambanya sejarah. dan mengutusnya kepada kamu. Siapa yang di situ? Sekarang Yesus. saya mau tanya. Sekarang saya mau Yesus tanya. inilah yang dibangkitkan Muhammad. Allah dan tentang hal itu Sekarang saya mau tanya. katanya Sekarang- kamu pakai data, nggak logika. Ini saya bawa data loh, kok kamu kejang-kejang? Iya, Dari Pak. tadi saya perhatikan kalian itu terlalu mengucilkan. Lah ini saya Sekarang bawa saya mau data. Saya Sekarang nggak saya logika, mau tanya. Bapak. Sabar, Mer. Kisah para Rasul 3:26. Allah membangkitkan hambanya. Siapa hamba sini? Yesus. Muhammad kalian itu mati atau Yesus hidup? inilah yang dibangkitkan Allah. Kisah para Rasul Muhammad itu hidup 2:32. atau mati? Ya kan? Hidup atau Nah, mati? coba Bapak Muhammad jawab. itu. Sekarang saya tanya, Nah, Muhammad itu mati Allah, atau hidup? Abraham, Ishak dan Yakub, Sekarang Allah saya nenek tanya, moyang kita telah memuliakan hambanya. Namanya siapa? Yesus. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Yesus yang kami sembah itu hidup dan dia memberi keselamatan bagi Di kami. mana? Ya udah suruh masuk TikTok. Suruh masuk TikTok. Ya. Silakan Gurunda. Suruh masuk Gurunda, ini TikTok ada sini, yang kita tahu ngobrol. ini, Gurunda. Yang benar Kristen atau Islam menurut Yesus? Enggak, sekarang saya mau tanya, kalian itu terlalu memojoki. Seolah Yesus itu hidup dan mati dan hidup, memberikan Ya udah, keselamatan kalau bagi hidup orang. suruh masuk TikTok. Kalau hidup suruh masuk TikTok. Sekarang saya mau tanya, Muhammad itu mati atau hidup? Udah meninggal karena udah sempurna Nah, hukumnya. sekarang saya mau tanya. Yang masih hidup ajarannya remedial. Sekarang saya tanya, keselamatan kalian itu pasti atau tidak? Itu yang saya tanya. Pastilah. Pastilah. Kenapa kalian berdoa semoga diterima di sisi Allah? Pertanyaan Apa saya tuh? gimana itu? Aduh, kalau pasti Aduh. kenapa? Nggak, ada pasien baru nih, ada pasien baru. Oh iya. Nah, Ya karena berdoa itu meminta lah. Kalau misalnya keselamatan itu Iya. kalian udah pasti, kenapa kalian masih di penjara? Tidak. Nah, tidak ada itu Ayo, di konteks kenapa Bible. ketika kalian keselamatannya pasti, orang Kristen yang membunuh, memperkosa dan mencuri, kenapa masih di penjara? Ayo dijawab. itu hukum Tidak dan ada. duniawi. Tidak ada. Tidak ada. Logika ya, logika. Kalau masalah Logika loh ini. hukum dunia, Katanya ya. kalian udah selamat dari dosa, tapi kok dosanya masih pada hidup tuh? Gini loh Kore. Apa lagi? Kita masih hidup di Kita dunia. kan hidup di Kita dalam mau hidup negara di yang dunia. berdasarkan hukum. Jadi kalau kita bicara agama Ya. itu beda. Yo, Gurunda, masuk. Kami merindukanmu. Di dunia. Maka dari itu dengarkan kita saya, butuh nih. jalan keselamatan. Saudara Jalan nih, keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ya, nih, karena Ya udah dia berarti sudah nenek mati. lu masih hidup di rumah lu sekarang karena masih Yesus hidup. sudah Iya. mati. nih, Ya. Yesus Mandi mati itu apa, dan nih? hidup dan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami. Oh, ibu kos itu. nih, mandi itu apa nih? Mandi, Ya, mandi. makanya dari itu baca Alkitab dengan iman, jangan hanya pakai logika.
sampai dimanapun kalian Nih kalau kamu nggak gantian diturunin ya, diturunin kalau Nih. gantian ngomong. Nggak bisa Gurunda dia ditutupi Roh Kudus hidungnya kok Kalau hidung nggak sih. Mandi Apa itu namanya? apa nih? Sos, Mandi, mute, mandi. mute, mute. Sos, di mute. Mandi itu apa nih? Nih, ceritanya Nih. giliran ditanya diem kan rocos mulu. Ya, jadi jelaskan dulu salawat dan mandi itu apa? Mandi itu apa? Apakah mandi itu adalah mandi? Yes, mandi itu adalah mandi. Nah, apakah kemudian mandi bagi orang dewasa dan mandi bagi anak-anak kecil atau bayi itu sama? Itu mandi apa dulu? Kalau mandi ya mandi Nggak bersih usah. tangan. Kita analoginya sederhana aja supaya ngerti paham arti salawat. Dalam kekristenan tidak boleh pakai analogi. Lu kalau tipologi bisa. Nggak usah beranalogi. Kalau beranalogi Tolologi. lebih baik nggak usah bahas. Kalau tolologi bisa. Nggak usah. Nggak Jadi usah. mandi bagi anak bayi itu Ujung-ujungnya beda. pakai logika kita sendiri, Mandi pemahaman bagi kita orang yang sendiri. junub juga beda. Padahal sama-sama mandi. Jadi salawat bagi Allah itu beda, salawat bagi manusia itu beda. Padahal Nah, sama-sama dari tadi salawat. saya Gitu ya tuh cara memahaminya. berpenalipan Terus dari pertanyaan anak-anak saudara, apakah Saya baginda tadi Rasulullah kalian Muhammad itu sallallahu jawab, alaihi saya wasallam tanya kalian itu nggak masih hidup? Jangan. Ya, masih hidup. Di mana dalilnya? Al-Qur'an mengatakan bismillahirrahmanirrahim wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapat rezeki. Sama seperti Yesus di dalam Mazmur 91. Yesus itu tidak mati tapi masih hidup dan mendapatkan makanan dari Tuhannya. Oke, gitu ya Pak Nei. Nah sekarang Yesus itu dipersembahkan ke dewa siapa? Nggak ada dipersembahkan. Kalian cari di mana Alkitab dipersembahkan. Kalian ini Oke, Efesus 5 nomor 2. Coba tunjukkan ayatnya Yesus dipersembahkan kepada siapa? Coba. Efesus 2 nomor 5. Meluncur. kalau baca itu jangan baca Kenapa? cuma Coba kamu bacakan dulu. Kamu Ya udah lu baca pakai Roh Kudus atau berikan pakai roh apa kayak baca nih baca. Pakai rok mini. susah mau ngomong dengan kalian karena kalian cuma pakai logika. Ya baca aja situ yang Jadi harus mendalilkan pakai apa, bahwa ayat Bung? Punya Percuma. iman. Kamu Ya udah, lu kalau ngomong pakai apa, birahi ya lu kalau Baca. tahu. Ngertinya. Ini lo dibaca loh. Ya baca biar dikaji dulu. Jadi betul nggak? Ya udah, kita omongan baca itu, ya. gitu. Kalian kompeten nggak mengkaji? Dan Betul. hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Teos. Pertanyaannya, Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Dar, molok. Kamu tuh baca Efesus berapa itu? Efesus berapa yang dimaksud? Efesus 5 nomor 2 kawanku. Nei terdiam langsung kalau Efesus dibacain 5. biblosnya. Enggak Mm-mm. bisa. Saya terdiam? saya enggak bakalan mau menyangkut Percaya Bible. mau menanggapi karena Mau- jujur saya perhatikan kalian pakai logika. Jadi saya enggak mau. Jadi harus pakai apa? Pakai tumit. mau Kalian bahas nggak sama kompeten. kalian. Kasihilah Kita. Tuhan dengan segenap akal Alkitab itu budimu, itu sudah perintah dibuat Yesus sedemikian rupa. untuk Ada memperbodoh. lembaganya di Kenapa? Indonesia, diakui oleh negara. Percuma. Kalian ngomong nggak ada. Nah, terus kenapa Nggak Anda nggak kompeten percaya ngomong. dalil yang ada di dalamnya? Kenapa nggak percaya? Kenapa? Dalil mana yang tak percaya? Kami percaya. Nah, tadi Yesus dipersembahkan kepada Theos, betul atau tidak? Bahas itu dulu. Kita cari Allah. jalan keselamatan. dulu. Allah, Kalian aku tidak tahu baca, jalan hidup. bisa baca apa enggak? Ini kan tadi sudah dibacakan, Bos. Iya, ini kan Bentar bang. ini kan Maaf ya, takia Bang. terjemahan ini. Ini kan kalau Yunaninya Theos bagi ini. Allah. Coba baca Dan dulu telah dia, menyerahkan Efesus- dirinya untuk Efesus kita 5 ayat sebagai 1-nya, persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Ini bohong ini Allah Allah. ini. Bisa baca nggak sih? Ini terjemahan. Udah diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia, udah diakui negara. Jadi Anda nggak bisa. Ya, gimana caranya Allah menjadi Theos itu gimana caranya?
Kalau mau nanya, datang ke Lembaga Alkitab Indonesia di Salemba. Ada di situ. Gedungnya ada di situ. Datang ke situ kalau mau tahu. Aku sudah pernah Disuruh berkunjung gedungnya kok kita. di Pengayuman di Kota Makassar. Di sini ada lai. Aku udah pernah berkunjung. Penjaga di sana, admin di sana, tidak ada yang bisa bahasa Indonesia ada Yunani. di Salemba. Disuruh ke Kalau gedungnya Anda pengen kita. tahu lebih detail, Saya ke gedungnya deh. jangan Saya ke jangan Lembaga Kitab mengutip Indonesia. ayat separuh-separuh tapi nggak Cabang Makassar. kompeten. Saya Ya kalau gitu ke sana jangan pakai nomor, kalau gitu digabung aja semua satu. Enggak, kalian itu kan cuma comot sama comot sini. Iya. Nggak ada. Disuruh siapa pakai nomor, jadinya satu-satu kan dipakai Kompeten, dibahasnya. tapi Kalau kalian membahas. cuma comot sana comot sini. Atau kalian pengen bakalan jadi tidak pengikut ketemu. Kristus? Perasaan di sini Makanya nggak pengen ada kalian deh. membahas. Enggak ini si Kores ini bohong, ini nggak ada teos di sini. Sebab itu aku bacain ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih di satunya ya, di keduanya itu, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kamu mau berdebat Ketiganya, dengan tetapi mereka? percabulan dan Mau ini berdebat. nggak ada ini teosnya ini. Jadi iya betul, berarti ini memang pendusta ini kalian ini. Nah, gini. Nggak ada teos. Bukan kita yang pendusta, kalian yang nggak ngerti Oh, gitu. iya. Lu kira Yesus lahir di Cimandi apa? Yesus lu lahir di Yunani sana. Ini lo lihat lo. Nih Efesius 5 nomor 2. Nih. Aduh. Enggak, ini baca bahasa Yunaninya lihat. Alkitab aja baru Kan, umur iya, sekarang. makanya dia Kami udah baca penipu. Alkitab dari Kaitisian to Theo eis osmen eudias. Tuh, ini apa? Theos. Nggak ada Woi. teos, nggak ada. Ini apa, Mbak? Ini loh, ini Efesus loh. enggak. Ini Andreas. Efesus Andreas. 5 nomor 2. Ini apa loh? John Nggak Andreas. ada, John Andreas. emang dia John Lembaga Andreas. Lembaga John Alkitab Andreas. Indonesia, bro. John Andreas, aku Kalau mau paham membahas tentang itu, bohong. Kalian kan pakai terjemahan. Kita kasih Iya, tahu nama iya, asli iya, Tuhan iya, kalian iya, itu iya, siapa. Lembaga Alkitab Bapak, Indonesia. Bapak, Bruna ini gimana? Kenapa mereka kebakaran, Bruna? Bapak. Iya, karena teos itu dewa, identik dengan dewa. Bapak. Kamu Iya, itu. saya ngerti. Jangan gitu lah, Kamu Kores. pakai yang namanya Kalau di Alkitab teos. nggak ada teos, kamu jangan maksain ada lah. Enggak, coba lihat di layar Iya, gua. iya, Layar aku tolong digedein dong layar aku. Dibesarin layarnya, dibesarin. Nanti Benar, demo. itu memang teos. Kalau Saya kurang yang ngerti. di ini, nanti Karena dia demo. pakai Oh, itu ada yang bilang itu memang teos, ada yang bilang itu bukan. Ini kan kita lihat nih. Ini kan Nanti Efesus dibilang- 52 nih. Nanti dilaporin. Tangannya Oh, kalian. dia udah penghujat dia. Nah, ini kan Efesus 52 nih. Nah, ini kalau kita buka ke dalam bahasa asli Yesus Kristus yang berbahasa Yunani. Melato-lato. Nah, ini nih lihat nih, Efesus 5 Ini memang- nomor 2. kamu jangan gitu lah. Nah, ini apa di sini? Ini apa? Ini apa ini? Ini Allah atau Theos ini? Ini Allah atau Theos? Ayo ngaku. Sampai dimanapun kalian tidak akan ketemu. Ngaku, ayo. Teos. Teos ya. Indonesia lato-lato. Kamu kalian dasar Saudara- takia saudara poin Nei. di depan kami. Tidak ketemu. Saudara Nei, kau itu seperti orang naik motor, helmmu menghadap ke belakang. Kau tabraklah tembok, kau marah sama orang. Padahal di kepalamu itu helmmu terbalik, tuyul. Iya. Benerin, Ibarat helmmu naik benerin. motor Jangan megang handle dimarahi pakai orang. gigi. Otakmu Nah, Ya gitulah Abbas ngomongnya. Lah, ini kita tunjukkan original teksnya. Asli dari kitabmu itu bahasa Yunani dan di situ tertera Theos. Jangan pula kau katakan Linda Kores ini menyesat Indonesia pembohong. di Salemba. Nanti dijelaskan. Berarti yang pembohong itu lembaga kitab saudara. Kenapa dia tuliskan Allah? Kenapa tidak dituliskan Theos di sana? Atau dewa? Theos itu dewa. Anda ngomong lembaga kita berbohong. Yang betul aja lah. Kalian pembohong. Kalau bukan pembohong, kenapa dia tuliskan Allah? Harusnya kan Theos di situ. Kalau Anda mengatakan itu berbohong, Abbas, Anda gugat. Berani nggak? Ngapain? Emang itu Berani kitab gue? EGP. Kami sudah Nih, lihat nih. mengajarkan Kalau orang memang gue. berani kau Abbas, kau Teos, gugat. Kalau itu Teos. berbohong. Nah, ini di TB ITL Draft ya. Di sini lihat ya. Lihat ya di sini ya. Kalian, bukan aku. Nih. Ini sabdaweb.org ya. Lihat ya. Nih, ini gua buka nih Efesus 5 nih. Ini interlinearnya kita baca. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana bla 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 bagi Allah. Ini kita buka 2316-nya kita buka nih. Saya Cut. ngerti. Saya sudah ngerti. Theos. Yang kamu sebut itu betul.
Kristen cabang Melayu ini kok nggak ngerti apa-apa, main nyap Kita aja. mengurangi LAI aja dulu. Sadar sekarang kalau Jadi darah paduan Yesus suara. kau Jangan persembahkan kau kepada pertanyakan Teos. semua Sadar. orang. tidak hanya merujuk Sadar. kepada Tuhan. Memang betul, Nah. tapi Anak Maria dipersembahkan kepada Teos. Sadar kalian? Belum sadar juga? Abbas, kau Kalian bertanya dulu, yang kau jangan harus pertanyakan sadar. iman orang. Kalau kau mau tahu tentang debat tentang Alkitab, detailnya Udah. kau datang ke LAI ya, Bas. Teos. Aku pertanyakan sudah iman pernah orang. datang Iya. ke sana. Jangan Aku cuman sudah ini pernah iman datang. orang. Jangan cuman lihat satu teks aja atau satu ayat saja. Kalau baca Alah, ini Alkitab lagi. itu. Next. Bagaimana kau bisa melihat kau pakai kacamata itu di belakang telinga? Gagangnya yang di Kau aja- depan. Kau aja Nyambung pantau, kau. matamu di pantat. Datang dulu ke Abbas ke Kau LAI. dibawa ke Kalian baca. Lu baca. makan mie kuah Kamu aja masih dibawa pakai ke tangan, beli sosokan kacamata bahas untuk agama beli lu nih. Kacamata baca. Kau tes semua itu ada 3.000 kacamata, kau nggak bisa baca. Kenapa? Ternyata bukan kacamatanya yang rusak. Memang kau buta huruf nggak bisa membaca, tuyul. Sudah Itu jelas-jelas iman orang. Teos Jadi itu bisa kau original pertanyakan teksnya. iman orang, Abbas. Saya bilang itu siapa? Saya bilang itu Teos memang betul, tapi saya bilang, Udah tolong. diam kau Alpro. Nama juga kau yang aneh-aneh. diam. Dewa. Lah ini Nei sudah mengakui loh bahwa memang Dewa. Teos. Kau mau apa? Betul, saya memang Dewa. sudah akui itu. Saya tahu itu kitab di terjemahan bahasa Yunani. Teos. Tapi saya Oke. cuma Terjemahan bilang, bahasa Yunani. mohon maaf, Terjemahan saya bahasa bilang, Yunani. jangan hanya copot ayat satu, ayat ayat Terus sana, ayat terus sana. mau ngapain kalau Kalian tidak hanya dicopot copot satu sana ayat sini, mau tapi maunya tidak kamu mau dibacakan tahu. kitab Kejadian sampai Wahyu gitu. Lah, Mau kebacakan betul. Amsal juga di sini Yehezkiel mau. Betul. Karena Betul. karena kitab kami dari Kejadian Mau sampai nggak kompeten, Emang Abang? betul. Tidak ada yang Emang namanya telolololol. ya. Ya memang Melato-lato tolong dulu, kau juga di melato-lato. situ. Karena apa? Lato-lato. Ya, kalian enggak bakalan ketemu. Jalan Iya keselamatan memang aja nggak bakalan nggak tahu. ketemu. Tuhannya minta persembahan darah hewan, kalian persembahkan darah manusia nggak ketemu lah. Nggak usah Itulah iman kami. Jadi nggak usah mempertanyakan iman orang, Abbas. Nih, lu itu penyembah jalan. Kalau nyembah Itu jalan betul. di bahu jalan, jangan di tengah. Enggak. Nanti lewat Islam kegeleng kalian. Kalian trotoar. Karena Kalian itu penyembah tahu jalan. bahasa- Yesus kan bilang, "Akulah jalan Melato ini. dan Akulah kebenaran jalan. dan hidup." Karena Ah, memang gitu. jalan. Nyembah jalan kok di tengah jalan. Loh, Hehe. kalian aja nggak tahu jalan. Karena apa? Masih berdoa Tuhan. Ya tahu kita yang aspal gimana sih? Makanya perlu digusur itu Ya Yesus juga berdoa kok. Nyanyong. Doanya Yesus itu berdoa. apa? Bang Sidik, doanya apa? Nggak usah, Abbas, Doanya apa? mempertanyakan iman orang. Berikanlah kami makan pada hari ini secukupnya. Setiap hari minta makan. Lah kalau wala quwata illa billah. Tiap hari loh. Ada orang ini. Orang itu minta kesehatan, minta Kalau umur hosana panjang, artinya apa minta ya? Hosana rezeki. ya, Mas Kores. Berikanlah Hosana kami apa? makan Abbas. pada hari Woi, ini. Bang Andi, assalamualaikum. Artinya Hosana apa? artinya minta keselamatan. Naik dulu aku, Abbas. Sudah, jadi Kalau cuman hanya di perhatikan Kristen dari itu yang awal mempersembahkan sampai manusia sekarang, kalian kepada itu Theos. tapi tidak ada maknanya. Theos mana yang minta darah manusia? Theos Jangan Moloch. dulu bahas itu. Kalau kalian Coba sudah tahu jelaskan dulu, jalan Abbas. ke sana, Al-Imran ayat 45. sudah tahu Coba kau Yesus bacakan. itu siapa, baru kalian itu ya kalau kalian bertanya kembali Coba bertanya dulu, Abbas. begitu namanya Al-Imran kalian ayat cuma cari 45. kesalahan. Iya, coba kau bacakan. Cuma mau cari kesalahan. Emang iya, mungkin ya karena itu kalian tuh apa kalian dididik begitu ya? Kan kau cuma bisa mencari bacanya, kau yang kesalahan. suruh bacanya, jangan kau suruh pula aku. Ini si Bang Simalungun ya yang ngomong ya? Baca ya. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran ayat 45. Iya, diam dulu. Ya, Oke, diam oke, dulu. dengarkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pas pegangan. Kalian pun ngomong kayak gitu kalian nggak ngerti apa Iya, yang Mas. Rizqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min. Apa yang Anda ingin jelaskan di sana? Arti Indonesianya apa? Wajihan fid dunya wal Hah? akhirati wa minal muqrabin. Artinya Sesungguhnya apa? Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman-Nya darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam.
seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Terkemuka Nah, di itu. dunia dan akhirat. Berarti Muhammad kalian nggak terkemuka dong. Yang Yo, terkemuka Nabi kalau Isa dong. terkemuka masih didoakan ya gimana? Gimana? Gitu. Berdoa ya. Tapi ini terkemuka di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat loh. Ya kan? Terus, Itu kitab atau ditulis? terus Itu Kalau Berarti dia yang terkemuka, terkemuka itu kenapa? Nabi Yesus dong. Karena Nabi kami Isa itu dong. diwahyukan memang. terus Coba kalau dia jelaskan. terkemuka kenapa? Salah ngomong dia Tuhan. Nabi Yesus. Iya, kan aku mau nanya. Kan di ayat ini mengatakan terkemuka di dunia dan akhirat itu adalah Nabi Isa putra Maryam. Iya, Sisanya terus? bagaimana? Kenapa? Apa? Lah, apa kok nanya apa lagi? Halo. Di sini udah jelas dikatakan terkemuka dunia dan akhirat. Nah, jelaskan dulu sisanya nggak terkemuka. Dia bersama dengan yang lain. Wa minal Di sini muqarrabin. nggak ada kata-katanya. Dan termasuk Nama dengarkan. Dan Al-Masih Isa putra termasuk Maryam. dengarkan. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wa minal Berarti- muqarrabin. Ya. Dan termasuk ada dan di situ loh, ada dan Iya. termasuk orang-orang yang Berarti didekatkan. Nabi Isa alaihissalam bersama dengan orang-orang lain itu didekatkan kepada Allah. Apa Nah, masalahnya? berarti yang terkemuka itu adalah Nabi Isa. Terkemuka Kan gitu. sebagai apa? Dunia dan akhirat. Terkemuka sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Pertanyaannya gini, manusia? Bang Juma, apakah ada nabi yang seperti Isa ini yang terkemuka di dunia dan di akhirat gitu? Maksudnya begitu coba. Iya, coba jawab Ada. dulu. Udah ngaku nanti ya, udah ngaku. Nabi Ayatnya Musa mana juga dalilnya? Nabi Musa juga Dalilnya mana? disebut wajihan. Nabi Musa juga yang dimaksud Mana terkemuka dalilnya, di sini Bas? tenar, terkenal Ayatnya di mana? di Ayatnya di dunia mana? dan di akhirat. Dan memang Nabi Isa terkenal kan di dunia dan juga terkenal di akhirat nanti karena dia adalah Terkemuka berarti utama. satu-satunya nabi Tuhan yang dituhankan oleh miliaran manusia. Ini orang ini kenapa sih kalau Nabi Isa terkemuka kenapa Iya. lu protes? Utusan kok emang kenapa? Nah, Kenapa lu kalau protes? di Islam Nabi Isa itu terkemuka, kalau di Kristen Nabi Isa itu terkutuk. Sama-sama yang satu terkemuka, Jangan yang satu dong. terkutuk. Ya, Bila yang ada ada ini itu. terkemuka Yang dunia ada dan itu. akhirat. Di Islam Ayatnya Nabi Al-Quran Isa dong. terkemuka Ayat tapi ayat tidak 45 dong. dituhankan. Di Kristen Yesus terkutuk tapi dituhankan. Ini yang error yang mana? Al-Imran ayat 45 loh. Terkemuka dunia dan akhirat. Iya, Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dalam Nah, Al-Quran sisanya tapi kayak tidak mana nggak dituhankan. terkemuka? Di Kristen ini Nabi saya tanggapi Yesus ya, yang terkutuk tapi itu. dituhankan. Yang sakit siapa? Sangat terkemuka. Nabi Muhammad itu terkutuk karena apa? Masih didoakan diterima di sisi Allah. Di mana dalilnya? Mana dalilnya Nabi Muhammad terkutuk? Tunggu, Mana tunggu. dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau nggak Mana ada dalil, dalilnya? mendoakan. Mana dalilnya Nabi mana Muhammad dalil? Ku SAW salib kau ya. terkutuk? Kalau nggak ada Mana dalil, dalilnya? ku salib. Pakai Mana? dalil bro. Salib kau. Udah Kalau jelas ada tadi dalil ya. terkemuka. Abas. Mana dalilnya tadi kau? Awas kau pengucat. siapa, Bas? Iya, kamu jangan ajarin kami Nabi Isa. Kuulangi ya, biar tidak kamu kujambak juga mulut jangan kau ya. ajarin Kuulangi. kami. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu ya, Isqalatil kau. malaikatu ya Yesus itu Maryamu terkutuk, ya kalian yang terkutuk. innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu masihu Isa bin Maryam Terkemuka. wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Kuulangi lo. Nabi kami bernama Nabi Isa, anak laki-lakinya seorang perempuan bernama Maryam. Dia adalah manusia yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Ya, udah Nah. apa lagi? Nah, terus kenapa rupanya kalau terkemuka? Kenapa? Di Yang mana lainnya berarti nggak Muhammad itu terkemuka dong. Kenapa? Di mana Yang lainnya Muhammad berarti nggak terkemuka dong. Loh, dia terkemuka. Nabi Musa Coba juga tunjukkan sama aku ayat mengatakan Nabi Jelas-jelas Muhammad Alkitab kalian Sallallahu sudah Alaihi menjelaskan Wasallam itu. Nabi terkemuka Isa dunia itu akhirat. Kau Al-Masih. tanyakan sama ayatnya. Isa Dalilnya mana? itu Ada nggak? Yesus. Nggak berilmu dia anak ini gimana ya?
diskusinya. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Terkemuka ya. Ya Kalau Nabi Orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Iya kan dulu. Kenapa di situ? Kalian tadi tuh tengok menyerang Kristen aja tuh tengok. Nah, Iya, balik dari dulu. tadi mereka serang Kristen. Hey, Sampai hey, sekarang dengarkan. saya Dulu bilang balik. katanya terkutuk. Dengarkan, Kan lucu. dengarkan. Dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu la Pakai timer takunu aja. kalladzina azau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi Ini saya wajihan. dengar apa namanya rungka. Kita pakai timer aja lah. Pakai timer dia biar gak Gurunda, aku juga mau Nabi mau ngaji Musa Gurunda. disebut wajihan. Yesus Isa alaihissalam disebut wajihan. Abbas. Lalu apa masalahnya? Kan udah jelas ini, terkemuka dunia dan akhirat. Nabi Itulah Musa juga Al-Mahdi. disebut wajihan. Nabi Musa juga disebut pertanyaanku, wajihan. Nabi yang kalian imani sekarang, Nabi besar yang kalian imani. Masalahnya terkemuka otakmu beku. Aku udah Terkemuka bilang Nabi Musa juga disebut wajihan, Nah, terkemuka. Wa pertanyaan kana bukan cuma indallahi Muhammad wajihan. Ini sudah Nabi Musa disebut wajihan juga. Abbas, Kenapa dengar kalian dulu. tak tuhankan juga Nabi Musa? Abbas, dengar dulu. Kan di sini udah jelas terkemuka. Aku juga dunia akhirat. mau Isa ngaji, Al-Masih. Gurunda, ngaji. Nabi Musa juga Isa disebut Al-Masih sudah terjelas wajihan, terkatakan di kampret. sini. biar Jelas dia. terkatakan di sini. Gurunda, aku juga mau ngaji. Ya, silakan ngaji aja lah. Ya Allah. Ah ya ini. Kai peri pate iten agape katos kai ho Kristos Lato-lato. ega pesen hemas kai paredoken he auton hiperhemon prosporan kai tisian Orang gini. Toteo eis ospen eos dia. Itu Bible mau dibaca Panik, kok Mas. mulai panik. Jangan ketawain. Panik lah. Nah ini gua lagi ngaji Efesus 5 nomor 2. Bisa terserah. Jangan panik. Kenapa panik, Guys? Bahaya itu. Bisa utusan kok panik. Jangan Coba panik, kenapa bisa. kamu? Mas Beres coba Galatia 3:13. Mas Beres Galatia 3:13. Galatia 3:13. Galatia 3:13, ayo kita nyanyikan lagi. Terkemuka dunia akhirat. Iya kenapa kalau terkemuka dia utusan Nah, Allah bukan Tuhan. pertanyaan Itu gua apa? sekarang, bukan ada lagi nggak dia kan sendiri nggak Nabi ngerti. besar kalian kan yang Islam kalian mengajarkan tidak bangga-banggakan bisa itu. membeda-bedakan nabi-nabi tahu nggak? Nabi besar kalian yang kalian bangga-banggakan itu. Maupun Ada nggak apa dalil pun. Iya yang boleh boleh. Nah Ada sekarang nggak? kalau soal gini, soal apa soal Nabi besar, Nabi Muhammad itu tidak disebut terkemuka, dalilnya. tapi dia juru selamat untuk kaum muslimin yang masuk neraka. Hebat Ada mana? nggak dalilnya? Nabi Isa bisa nggak terkemuka nyelamatin dunia akhirat? kaumnya yang masuk Jangan neraka? dibanding-bandingkan Dan Nabi akhirat. yang udah sama aja. Berkata bahwa setiap orang yang Terkemuka percaya dunia kepada dan akhirat bisa nggak Yesus, nyelamatin maka umatnya dia dari tidak neraka? Bisa nggak? Bisa nggak? Coba dulu, ada nggak terkemuka dunia oh. akhirat? Nabi besar kalian Oh, itu. Main lato-lato lah dulu. kalian. Nggak ada. Mau Jawab, Nabi jawab, Isa, mau Yesus, Jawab dia dulu. tidak bisa menyelamatkan Lato-lato. kaumnya Yesus yang adalah masuk lato-lato. neraka. Nabi Jawab, Muhammad jawab. juru Tanya selamat dulu. akhirat dan Nggak bisa dunia. no, jawab Ya, kan? sini saya jawab diberi pengertian dulu nih anak. Gua ngajiin juga lo Galatia 3:13 lo. Mau lo? Jawab Gua dulu, jawab. ngaji nih, Lato-lato. ngaji Galatia gua nih. Terkemuka dunia dan Di sini saya akhirat. Yesus jawab. punya lato-lato Jawab tau dia. nggak? Jawab dia biar dia puas. Lato-lato ini ke bawah. Yesus sudah Soalnya menyelamatkan anak Pak berilmu diri begini Anda. harus diedukasi Tapi gitu. Saya sudah Biar mengerti, pinter. Anda tidak mengerti. Tak Coba mengerti. lato-lato pula. Ustaz kok aku Nah, mau ngaji ngaji Galatia. Nah, ini ya, ini Galatia. Itulah. Kamu baca. Kalian kan Ah, ini sepakat kan. kan bahwa ayat ini Pak kan? Nih, Pak Nih. Nah, Pak Nih. itu mulai melakukan. Pak Nih, Yesus punya lato-lato. Pak Nih, coba katakan tadi lato-lato. Pak Nih, Aduh, Yesus kau punya itu lato-lato. punya lato-lato itu mau hilang. Ya, Yesus nanti punya itu kalau lato-lato nggak? sebut itu. Yesus, kamu katakan lato-lato tadi. Punya kan? Udah, bro, jangan saling menghujat. Aki Asidik, aku mau ngaji lagi ya. Aki Asidik, aku mau nyaingin guru dah. Tadi kalian bilang, kan ini ya, Jangan saling sepakat kan ini kan ayat ini kan. Diskusi aja yang Kan saya jelaskan lah. benar. Diskusi aja yang benar. Udah gua ngaji dulu ya. Seolah-olah dia Kristus Nggak tempat ngaji sini, nggak tempat ngaji. Nggak tempat Kristus ngaji di sini, hemas boy. eksegorasen ektes katarasto Nggak nomou. tempat ngaji sini, nggak tempat ngaji.
Slamet. Genomenos hiperhemon katara khoti Aduh. gregrap patai Nggak dapat ngaji sih, epikatarastos pasho kremamenos epi Udah, Met. zilo. Udah, Met. Sip. Itu kitabmu Met, dibaca Met, semua Met. juga. Met, Tahu Met, kamu. Met, kau itu Ngopi dulu, Met, baca ngopi, Met. Itu Bible Oh, iya, jangan siap. ketawain. Ngopi dulu, Oh, iya, Met. iya. punya pita Ya, suara ngopi itu dulu, ngopi dulu. belok dan Ya, tidak ngopi, bisa Met. Baca nih, capek. Lebih baik ya. hati-hati. Langgam Antioquia ini. Hati-hati. Sabar, Kalian Lebih ini baik, sabar. Met. Hati-hati. Udah Kalian gantian ini terlalu udah gantian aneh, bicara kalian dulu, ini. gantian bicara. Pembahasan Gantian. ini sudah melenceng. Sini dulu, sini mau bicara apa nih? Gantian aja, Bro. Sini Terlalu mau banyak bicara bacot apa? kamu Hadi juga. Kau itu terlalu Kenapa lagi? Jaga bahasanya. Kalau enggak gua ngaji Yunani lagi nih. Gue lagi jadi saksi. Merasa mate balik. Pertanyaan tuh belum dijawab, Bas. Kabur. Ya, si Malungun apa kau mau tanyakan selama Aslinya kabur. Yang tadi, yang kutanya Apa? tadi, Apa? udah Apa? jelaskan. Apa? Isa terkemuka dunia dan akhirat. Nah, Nabi besar apakah terkemuka dunia akhirat? Itu Oke, pertanyaanku. baik, baik, baik. Itu Nabi Isa, Nabi kamu ya? Kan ini ayat kalian Al-Imran ayat Nah, 45. ya saya tanya dulu sebelum saya Enggak, jawab. jangan tanya aku nanya kalian ini Enggak, sekarang. Nabi gantian. Isa itu Nabi kamu. Jangan kalian tanya aku nanya kalian gantian. Kalian udah nanya Iya, tadi sebelum kan? saya Gantian dulu. jawab, itu Nabi Isa Nabi kamu. Akui dulu. Nggak usah kalian tanya aku. Oh, Anda Gantian kamu nanyanya. ditanya. Gantian Gampang dijawab nanyanya. itu. Kamu Jangan tinggal nanya jawab balik. dulu. Jangan nanya Isa itu- balik. Aku Nabi nanya Isa kalian. Nabi Kalian kamu, bisa bro. jawab nggak itu sekarang? Bisa, Nabi Isa Nabi kamu ya? Nggak perlu kalian tanya aku nanya kalian gantian. Iya, dijawab Jangan dulu gantian sejenak. nanya. Jangan digabung-gabungin. Aku ini bahas Al-Imran. Oke, baik, saya nggak usah jawab. gabung-gabung. Ya, Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau di Galatia 3:13 ada yang terkutuk. Jangan dikait-kaitkan. Aku nanya Al-Imran. Gak usah bawa Alkitab. Gak usah dikait-kaitkan. Justru Ali Imran Berarti itu kalian datang nggak percaya dong menjelaskan ayat kalian ini. sesuai dengan tuduhan agamamu yang mengatakan utusan Tuhan Aku nggak itu ada terkutuk. menuduh. Udah, dengar dulu. Maka Aku nggak Tuhan ada mengatakan menuduh. dia tidak terkutuk, tetapi dia adalah manusia Dengar suci dulu. yang terkemuka. Abbas. Begitu. Abbas. Aku nggak ada mengkait-kaitkan dan tidak ada Loh, mengkait-kaitkan. ini dengan Al-Quran Kristen. yang mengatakan itu kok. Iya, jadi Abbas aku nanya Al-Imran ya, Bas. Tok ini kutanya. Ya, kalau kau begitu jelaskan Iya, Al-Imran ini. Jangan aku dengan sudah mana-mana. menjawabnya. Tuyul, aku sudah menjawab bahkan membacakan kepadamu. Isqalatil Tuyul. malaikatu. Terkemuka pula? dunia akhirat ini. Iya, Jangan apa dulu. masalahnya? Terkemuka. Nabi kami terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah. Tuhan kamu terkutuk. Lah, Apa jangan ngomong kayak masalahnya? gitu. Jangan dikait-kaitkan siapa yang terkutuk. Macam udah benar aja Justru kau. Nabi Isa alaihissalam itu disucikan namanya di Al-Quran demi untuk menepis tuduhan Kristen yang mengatakan dia manusia terkutuk. Paham Jadi kamu, gini, Paman? Abbas. Jangan dikait-kaitkan sama Kristen. Di mana Aku ini tidak nanya- dikait-kaitkan? Di mana tidak Aku nanya dikaitkan? apa? Itu Nabi kami. Ya udah, yang itu kalian Nabi hujat. Sudah, dengar dulu. Terkemuka dunia dan akhirat, betul kan? Yes. Nah, pertanyaanku terus? sekarang, Eh, Nabi besar Muhammad, apakah ada mengatakan dia terkemuka juga di dunia dan akhirat? diterangkan Nah, itu secara pertanyaanku. dengarkan. Di dalam Al-Qur'anul Itu Karim. Al-Imran 3 ayat 45 itu. Ya, diam dulu. Ya, ayo Bang. silakan. Iya, silakan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an disebut sebagai wa yuzakkihim. Masing-masing mereka punya gelar. Nabi Isa wajihan, Nabi Musa wajihan, Rasulullah wa yuzakkihim, dan yang mensucikan manusia. Hayo. Ada enggak di dalam dalil kitabmu Yesus mensucikan manusia? Ada enggak? Gak usah bawa kitab. Enggak usah bawa. Enggak usah Aduh. bawa. Giliran dia bawa Al-Quran boleh. Lato juga kau. Kan udah dari tadi kalian membahas tentang kamu Alkitab. bawa Lato-lato Al-Quran. juga kau juga. Saya Nah, bawa ada. Bible. Kenapa kamu mencret? Sekarang aku membahas ayat ini. Jadi Mas Kores, penjelasan coba Abbas buka. secara detail. Mas Kores, coba Kalau buka kau bisa Michael jawab, Hart. bilang bisa. Siapa Jangan kau tokoh paling kait-kaitkan. berpengaruh di muka bumi ini? Mas Kores, Michael Hart. Coba lihat, kasih lihat dia.
Orang Kristen yang rilis itu. wajihan fid dunya Hitler. wal akhirah. Kami bangga dong nabi kami ternyata terkemuka, tidak Ya, seperti iya tuduhan kalian. bagus. Ah. Nggak ada yang salah di situ. Nah, terus di Bagus. kitabmu dia ini terkutuk atau tidak? Pertanyaanku nggak ada bahas kitab. Nah, inilah udah mulai Ini orang ini- apa panik. Orang Nabi Isa gila. masih Ada yang panik. Nabi Isa Ada yang terkemuka panik dia semua. protes. Isa itu Tapi- terkemuka di dunia dan akhirat. Al-Imran 3 ayat 45. Buka saja. Iya, iya. Iya sudah. Udah Bang, Makanya udah. kami jadikan dia nabi. Apa masalahnya? Justru ini menepis tuduhan di dalam kitabmu bahwa dia adalah manusia terkutuk yang dipersembahkan kepada Dewa Molok. Ternyata dia manusia terkemuka. Bagaimana mungkin Dewa dipersembahkan ke Dewa Molok kalau dia Dewa terkemuka? Hubal itu penguasa negeri Mekah. Oh ya, Adalah ada lagi. Disembah oleh Datanya mana itu. Bang? Datanya mana Bang? Ada. Ada, Mana? buka aja. Mana? Di mana? Buka. Buka di mana? Buka. Buka yang punya buka di putri tiga, Bible. Al-Manak, Al-Uzza, Al-Alata. Ya. Buka aja, ada di Quran itu. Parah ini OT. Di mana bukanya, Bang? Di mana di mana? Ya cari aja. Ya kan Cari bukan aja. punya Kamu bukan yang kitab kamu saya. kan yang mengklaim Bang, maksudnya kamu yang bawa data. Enggak, buka aja kan kalian tahu itu. Buka mana? Buka celana apa buka pintu? Ya bukalah surat Di mana kalian. bukanya? Itu di mana yang ada kisah Kisah Dewa mana? Hubal yang Ah. punya anak 3 putri. Saya nggak punya itu. Apa yang saya Al-Manak, buka? Saya nggak Al-Uzza, punya. Al-Alata. Saya nggak punya. Sebentar saya cari ya. Ya cari dulu ya, silakan cari. Di ini saya kasih tahu aja ya. Di ini Bang, di surah Siapa yang ngomong? di ini? surah An-Najm 53 John, dua alam, ayat dua alam. 19 sampai 20 itu ada. Ada siapa? Ada Dewa Molok di situ. Dewa Dewi Lata, Uzza dan Manat itu di dalam Al-Qur'an surat An-Najm 53 ayat 19 Coba dibaca. sampai 20. Ya baca aja, saya udah kasih itu kan dalilnya kan ada itu, udah saya bacakan kan. Tinggal dibuka aja. Anda yang bawa data lah, Anda yang bawa. Oke, biar kita bacakan Oh ayatnya. ya. Kamu duduk yang tenang ya. Kalau kamu mau Nanti membahas dibilang Al-Quran. menghujat nanti. Baca aja. Enggak, kamu enggak menghujat. Takut dibilang menghujat nanti. Enggak Nggak boleh menghujat bro. ada. Yang menghujat itu kitabmu. Kalau Al-Quran enggak pernah menghujat. Enggak, kitab saya nggak pernah menghujat. Kamu aja yang Yesus disebut sebagai manusia terkutuk itu bukan hujatan. itu kamu yang menghujat, nggak ada Kenapa aku disebutkan dikik? Yesus terkutuk. Galatia Ya, 3:13. enggak, ini mau bahas mana dulu? Kenapa saya yang menghujat? Bukankah itu Nah, kitab ini- yang mengatakan? Kok jadi saya Itu menghujat? tadi pertanyaan si Christian Abang, itu, saya masih tunjukin kitab- dalilnya. Kenapa si Malungun naik lagi ya? yang mengatakan Turunin lah. bahwa Kenapa aku Yesus diturunin? itu Aduh, panik manusia ya. terkutuk. Nggak punya ilmu. Telat atau declare. Gitu loh. Dibahas aja dulu itu, yang disampaikan sama Christian itu, nggak usah kemana-mana dulu, Bang Juma. Santai. Apa sih orang ini yang Iya diterangkan kan surat tentang Yesus An-Najm kan, terkutuk coba itu itu kan di- Juma Abbas Tidak. ini nggak kompeten. Kok usah kalian tanya? Iya. Nggak kompeten Bahas ya. dulu satu, baru nanti melebar kemana ini, baru juga satu dibahas. Udah benar nggak bahwa di paham. kitabmu Yesus itu terkutuk? Benar nggak? Aku Nggak dulu. benar, nggak benar. Itu bisa Lah, nanti kita bisa bahas, tapi ini bahas dulu satu ini dulu, jangan lari kemana-mana, Oke, biar baik. enak. Tapi habis ini jangan kabur ya. Enggak, Oke, ngapain oke. kabur ah? Ya, oke. Itu kapan? Ya ngapain kabur? Bismillahirrahmanirrahim. Original text. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisata al-ukhra alakumuz zakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza. Lalu yang mana? Mana di situ? Mana di situ bahwa Ya, Tuhan dimarahin lah. apa yang Anda bahas di situ? Apa? Yang mana? Oh diam katanya bengong. Apa yang Nih, akan saya bacain ya di ayat Ya. 20 nih. Hmm. Tapi jangan bahasa Arabnya ya, nanti dibilang menghina. Dan mana yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Jadi dalam tafsirnya ini, adapun Manat adalah berhala yang terletak di Musyala yang diagung-agungkan oleh suku Al-Aus dan Al-Kasya. Jadi di dalam ini
di dalam ayat ini terdapat hubungan atau korelasi dengan paragraf sebelumnya. Jadi Allah membantah orang-orang kafir tentang berhala-hala yang mereka sembah. Nah, jadi dulu itu menyembah berhala-berhala yang tiga dewa itu gitu. Al-Manat, Lata, Iya. Al-Uzza itu gitu. Itu yang menganggap itu siapa? Orang Islam atau orang-orang musyrik? Itu aja Christian tanyain, saya kan cuma menyampaikan dalilnya kan. Kan Christian tadi yang nanya. Ya itu umat Islam yang menganggap itu atau orang musyrik? Silakan Christian, silakan. Saya udah nyampein dalilnya tadi. Ya, zaman dulu pra-Islam, ya orang-orang Arab itu menyembah Hubal, dewa Mekah. Apakah Dewa Hubal itu minta persembahan darah manusia? Iya, Di mana dalilnya? Abdul Muthalib itu di Sirah Nabawiyah. Apakah Abdul Muthalib mempersembahkan Abdullah? Ya, sempat dia mau mempersembahkan. Nah, terus yang dipersembahkan kemudian apa? Manusia atau domba atau Ya, onta? buka aja Ibnu Hisam itu. Iya, saya tanya, nggak usah kamu suruh saya buka. Sirah Nabawiyah. Iya, saya tanya samamu. Kalau kamu sudah pernah baca yang dipersembahkan Abdul Muthalib itu onta atau manusia? Jawab. Ya, zaman itu ya mereka juga mempersembahkan bayi-bayi kecil kan? Bayi manusia. Ngawur kamu bawa datang ngawur. Panik. Kalian Muslim yang bilang kok. Datanya mana? Mana datanya? Makanya Aisyah dinikahkan umur 6 tahun karena Kalau- menghindar itu dia disembahkan ke Dewa Hubal. Lu nggak bawa Yang data, bilang, bro. aku dengar di Bawa datanya, di- bawa datanya. Kemana-mana perginya ini yang penyembah dewa ngomong molok. Muslim, kalian sendiri yang ngomong. Ayatnya dengarkan. Kalian itu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Makanya kalian nggak boleh. Itu ada kamu dilarang loh di dalam Iyat surat Al-An'am. sabi'una illa Di surat zanna wa ma Al-An'am ayat tahwal 108 anfus. semua. Walakad Yang ja'akum walakad Itu ja'ahum melarang kamu mencaci min maki sesembahan orang rabbihimul huda. atau Jadi yang tentang keyakinan orang. tadi yang tiga Karena berhala itu tadi itu membalas tidak lain itu hanyalah nama-nama yang kamu tanpa- orang-orang musyrik tanpa dan nenek batas. moyangmu ada-adakan. Paham? Allah tidak menurunkan Makanya suatu kalau keterangan nanti apapun untuk orang menyembahnya. Tentang mencaci maki Azza sesembahan apa? kalian itu bisa Tentang tanpa Manat, batas. Uzza dan Lata itu. Allah tidak pernah menurunkan keterangan apapun agar manusia menyembah mereka. Mereka hanya mengikuti dugaan. Orang musyrik hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Mana? Kalian bicara asal ngomong, asal cuap-cuap aja, nggak ada Sekarang ilmu. gantian lagi bertanya ya. Silakan Bang Andi. Galatia 3:13 tolong dibacain dong Kristen salah satunya. Ayo bertanggung jawab. Galatia 3:13 tolong dibacain dong. Kalau bisa original tesnya sekalian. Pengen tes ilmunya orang sini nih, berilmu apa enggak? Ayo, Belum bisa Ayo. original. pasti nggak berani baca. Pasti nggak berani baca. Pasti nggak berani baca. Ayo Galatia 3:13. Silakan aja dibaca, silakan. Anda yang baca lah, gantian lah. Bang Andi, Kamu yang baca. katarak itu di dalam bahasa Yunani artinya terkutuk. Anda Tadi yang baca, sudah bro. dibacakan Galatia 3 nomor Iya. 13. Anda yang baca, bro. Ayo. Sekalian bahasa Yunaninya. Ayo. Berani nggak? Kita tunggu 60 hari lah. Oke. Silakan baca Galatia 13. Kenapa diam? Kehabisan kata. Di Islam Nabi Isa dimuliakan, terkemuka di dunia di akhirat. Di tempat kalian Yesus terkutuk. Kenapa ikuti hujatan? Kenapa enggak ikuti pujian kepada Nabi Isa? Justru Ayo. kalau saya mau tanya, Enggak usah tanya, giliran Anda dulu. Galatia 3:13 enggak bisa.
Baca Ya Galatia dibaca 3:13. aja, Gantian. dibaca aja Gantian, sendiri. gantian Baca kamu yang aja. baca. Tadi saya udah baca. Gantian kamu yang baca Saya aja belum baca, juga. saya aja baca sendiri ayat kalian. Sekalian kan nggak mau Oke, baca. saya Saya bacain. bacain. Sekarang kalian baca Iya, sendiri. kasih soalan. Oke, saya bacain ya. Paulus berkata, ya. Paulus kan? Berarti nggak percaya Paulus. Ya lanjut aja. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, di tiang kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Apa maksudnya itu? Ya. Ya, jadi di kayu salib itu orang-orang zaman dahulu kalau dihukum di kayu salib itu Ya, penjahat-penjahat kelas terus kakap. biar saya jelasin nanti. Ya, itu penjahat-penjahat kelas kakap. Jadi kamu tahu nggak sejarahnya? Ngejelasin aja, nggak usah nanya. Jelasin Dengar aja. dulu. Iya, zaman Pontius Pilatus kan dia juga di gubernur. Dia aja nggak mendapati kesalahan Yesus. Tetapi pada saat itu mereka menuduh Yesus sebagai penista agama. Makanya mereka mau, karena Yesus mengaku dia anak Allah. Makanya mereka mau dia disalibkan, sama seperti penjahat-penjahat seperti Barabas yang penjahat besar yang harusnya dihukum mati, digantung di kayu salib itu. Mereka minta tukarkan Barabas, gantikan Yesus. Padahal Yesus nggak punya salah. Makanya Pontius Pilatus cuci tangan. Dia tidak mau itu kutuk itu ditimpakan ke dia. Dia takut karena dia tahu ini orang nggak bersalah. Nah, kenapa itu harus terjadi? Itu memang sudah dinubuatkan. Memang Yesus harus mati di kayu salib. Untuk apa? Penebusan dosa manusia semua termasuk kalian. Mana itu nubuatannya di mana? Saya ulang ya. Oke, Terkutuklah ini orang. saya jelasin, Dengerin, saya gantian jelasin ya. ya. Gantian dulu. Karena kan senap, teman kamu udah lama ngomong loh. Saya ngebrut yang saya ngebrut kamu cuma. Gantian lah. Gantian bicara. Di mana nubuatannya? Di mana? Jangan sembarangan ngomong sama saya, nanti saya pakai itu Terkutuklah, Nanti terkutuklah nubuatan surat orang. Al-Anak itu 108 Gantian itu bicara, benar-benar gantian. Saya Ada ketemu bicara juga nggak tuh. dipotong. Terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Yesus pernah digantung di Tahu salib si nggak? Kores itu, dia mana dia tadi tuh Kores juga. Dengerin dulu Tahu bro, dia sama dia, dia dengerin, menghina- dengerin. Mencaci maki sesembahan orang nanti Dengerin kalau dong. dibalas mencaci Saya baca maki lagi kalian ya. Wih, hati kalian. kamu udah tadi gantian bicara bro, gantian Pak. Terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Apakah Yesus pernah digantung di tiang salib? Ya, Nggak ada Pernah. tiang itu, nggak ada tiang itu. Kata tiang itu nggak ada. Jadi jangan nambah-nambahin. Nggak ada kata tiang. Lo buka Yang benar Galatia kalau 3:13. Buka, ada tiang atau tidak? Kayu salib nggak ada kata tiang. Ada tiang, ada. Nggak ada. Coba ya, tunjukin kalau dia mau kata tiang. memaknai tiang memang itu ya sebetulnya itu artinya sebatang pohon. Oke. Itu sudah dinubuatkan di perjanjian Oke. lama. Di Apakah Yesus mana? Di aduh. mana? Ya mana? Ada mana? banyak. Mau saya Nanti sebutin perjanjian Mana lama ayat cuma berapa? banyak Saya bacain. mbahmu? percuma semua Cuma kami di bukan Ulangan cari 21 kebenaran, ayat tapi 23. kebenaran. Ulangan 21 ayat 23 itu perjanjian Makanya lama. kalau Coba kita kau baca bahas itu. Ya, nanti kita itu orang itu untuk penjahat. Nah sekarang Yesus penjahat. Itulah akhirnya digenapi, Abah. Tanya kalian, Yesus itu penjahat. Ini, dengar dulu Eh, ya. Di zaman Yesus itu penjahat. Ya makanya dengar ya, saya kan tadi sudah lagi menjelaskan, kamu nggak dengar apa? Aku tidak butuh penjelasanmu. Pilatus Saya ada. tanya, Yesus Dengar, itu penjahat saya jawab, atau bukan? Saya jawab. Eh, Diam dulu Ah. saya jawab. Pontius Pilatus itu di saat itu dia sebagai gubernur. saya udah hafal itu di luar kelapa. Dia Nggak usah berkuasa kamu penuh. banyak cerita. Saya Nah, tanya, waktu Yesus itu dia penjahat sendiri atau cuci bukan? tangan. Artinya dia takut. Kenapa dia tanya? Dia bertanya sama Tuhan Yesus. Dia itu penjahat Yesus atau selamat. bukan? Yesus itu juru selamat. Dia bukan Nah, penjahat, kenapa dia dihukum? tetapi Kalau gitu, dituduh. kenapa yang dihukum Untuk pancung yang menebus dipantek di atas kayu itu, di atas dosa-dosa pohon umat itu manusia, penjahat, Abbas. bukan juru selamat. Suka-suka kau yang Dia ngambil itu kitabnya orang. dituduh. Lah, Lah, berarti dia Yesus itu salah. Zaman itu. Berarti Yesus itu malpraktek. Kalian itu malpraktek. Ternyata yang harusnya dihukum itu orang penjahat, bukan orang benar. Bukan Dengar, yang Abbas. seharusnya Mau ngomong apa? digantung di situ, dipaku di situ. Abbas. Kemudian kamu Juma, Apa? seharusnya kamu yang dipaku di situ. Nenekmu kiper, kau aja dengan kakek lu. Enak kali kau ngomong. Dulu, Soalnya kamu Nato. dajal. Kau nenekmu aja sama kau berdua.
Kamu tahu Pakai rok mini di situ digantung. Celolah Kali kau bilang saya digantung nenekmu kiper. Di dalam Ulangan 21 nomor 23 yang kau jilat-jilat dari kitabnya orang itu jelas hanya penjahat yang disalib. Emang Yesus penjahat? Itu kutipan dari firman Tuhan. Emang Yesus itu penjahat? Jadi itu disebut Tuyul memakan kutu. Tanya kau, Yesus itu penjahat? Ngerti nggak kamu? Yesus Jadi itu Rasul penjahat. Paulus itu Yesus itu juru selamat. dalam Yesus gini itu cuma penjahat. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ku Rasul tanya Paulus kau, itu, kita korban Ulangan dewa 21 molok, ku tanya kau, itu. Yesus itu penjahat? Yesus itu juru Kalau selamat, di dalam Abbas. kitab suci kami ditulis Kalau di juru situ, selamat antikris. kenapa dia dihukum penjahat? Nah, ku jelaskan ya. Ku jelaskan ya istilahnya ya, perumpamaannya. Nah, gini. Ini perumpamaan ya, biar ngerti kau, biar ngerti. Apa coba Dewa Molok, lanjut. Lah jangan Dewa Molok kayak mana kau Ya Dewa Molok orang benar kok katanya juru selamat, malah dijadikan korban penjahat. Dasar kemakan kutu kalian. Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Yang mengolok itu kalian. Astagfirullahaladzim. Antikris kalau di kitab kamu dibilang Dajjal. Masa dua orang lawan Banyuma, satu orang dulu Dajjal aja. dengan Tuhan itu Satu yang orang. kalau Dajjal itu masta satu. Kutanya Yesus itu penjahat Yesus atau itu juru juru selamat. selamat? Juru Nah, selamat. kenapa dia dihukum penjahat? Kenapa dia dihukum cuma penjahat? Kalau membedakan Dajjal dengan Diam Tuhan dulu. apa? Ini yang pakai rok Kita mini belum diam aja selesai. dulu. Jawab. Hei, Nah, Juma. perumpamaan ini ya, perumpamaan ya, biar kalian ngerti ya. Nah, ini suatu kerajaan ini, suatu kerajaan, ada raja, ada anak raja, ada prajurit. Nah, suatu saat Terus? makanan hilang di kerajaan. Raja Dimakan sama memerintahkan Dewa prajurit Molok. Tenang dulu kau, aku ngomong kau potong-potong. Ya kau cerita dongeng mau ngapain kau? Ya, tunggu dulu biar ku perumpamaan. Tadi kan kalian perumpamaan masalah handphone lah, masalah voice note. Ini sekarang ku perumpamaan biar kalian paham juga. Wah, terngiang-ngiang. Ulangan 21 23 itu kan yang dihukum penjara itu di Tenang atas dulu, pohon. biar ku jelaskan. Itu Abbas. Kau dengar penjahat. dulu aku. Gantian Abbas. Kenapa gantian. Yesus yang orang Jelaskan. benar itu yang jadi korban Kamu atas ulang-ulang Dewa kejahatan Molok, Iran? kenapa dengan Dewa Molok? Kamu kan nyembah Dewa Molok. Kau dengar dulu Abbas. Dewa Molok Aku belum itu siap cerita. Dewa Hubal. Udah. Di suatu kerajaan hilang Kiper makanan. lah kau. Raja memerintahkan Ya. prajurit untuk menghukum mati Dulu yang itu mencuri ada makanan. 360 dia berhala. Udah. Oh, ini OTN ini kok lomba-lombaan sih. Gantian dong. Sabar, satu-satu siapa Ya yang temanmu ngomong yang ini? ganggu kau. Nah, bentar. Udah. Parade kedua, makanan hilang lagi. Raja memerintahkan untuk menangkap orang itu. Pada hari ketiga ketahuan orangnya. Rupanya yang curi makanan anaknya. Apa yang dilakukan raja? Raja punya dua pilihan. Kalau dia mau menghukum anaknya, dia tidak punya kasih. Kalau dia tidak melakukan hukuman itu, bahwa dia melanggar hukum. Apa yang dilakukan? Dia sendirilah mengorbankan dirinya untuk menggantikan anaknya di situ dihukum. Itu Raja siapa itu? yang dilakukan Allah. Raja siapa itu? Keluaran 23 nomor 7. Itulah yang dilakukan Allah. Analogimu Akan itu kasihnya dibantah akan oleh manusia Tuhan ini. di Dia dalam dia Keluaran sendiri 23 nomor 7. sebagai Dengarkan. penyelamat. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkata dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Udah perumpamaan tadi. Itulah akan kasih Allah kepada manusia. Ini dia menyerahkan. Dia turun itu ke dunia. maumu, itu Nah, harapanmu, itu itu mimpimu, imanku, apa kau? itu hayalanmu. Itu imanku Tuhan mau apa kau? Keluaran 23 nomor 7. Itu imanku mau apa kau? Main lato-lato. Ya, berarti imanmu itu iman konyol karena Nggak bertentangan bisa. dengan firman Nggak Tuhan. bisa. Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nggak bisa kau ingkari itu. Suka orang mau imannya Nenekmu apa? kiper, Keluaran 23 nomor 7. Pancasila, Haruslah kau ketuhanan yang jauhkan Maha dirimu Esa. dari perkara bohong. Orang-orang Ketuhanan yang yang Maha tidak Esa. bersalah, Nanti dengarkan. kau bukan orang yang Indonesia. tidak Kau bukan orang dengarkan. Indonesia. Tuyul, orang yang Lato-lato tidak juga bersalah dan orang yang benar Indonesia, tidak lato-lato. boleh kau bunuh. Yesus ini orang bersalah enggak? Kan udah ku jelaskan tadi. Bukan Yesus masalah ini orang atau bersalah tidak. enggak? Bukan Yesus ini bukan orang bersalah atau tidaknya. Sudah. Yesus itu Dasar. menebus. Itulah makanya Menebus. kau disebut umat Dewa Molok karena semua yang kau lakukan, yang kau itu imani pendapat- bertentangan Abbas. dengan firman Tuhan yang ada di kitabnya Itu orang pendapatmu, Yahudi. Yesus Abbas, itu itu bersalah enggak? Yesus itu orang bersalah enggak? Kan udah ku jelaskan tadi apanya Saya perumpamaannya sebagai kerajaan. saya tidak dengarkan. Kupingku kututup tadi pada saat kau mengaburkan. Itulah.
Itulah Nah, kau. karena kau Mana pasti lah yang- tidak menjelaskan, kau mengaburkan. Makanya aku tanya, Yesus itu orang bersalah atau bukan? Yesus itu tidak bersalah. Nah, Yesus berarti itu juru perintahnya jangan kau bunuh Yesus. Dengarkan. Juru selamat. Haruslah kau jauhkan Maka dirimu itu dari menggenapi, perkara dusta. Abbas. Orang yang tidak bersalah yaitu Yesus dan orang yang benar yaitu Yesus, jangan kau bunuh. Masih mau kau bunuh Yesus? Masih mau? Bukan bunuh, Yesus itu menyerahkan diri ya. Nenekmu Untuk Kiper menyerahkan ke Theos siapa? Lato-lato Theos mana? kau. Theos Lato-lato mana yang kau, minta darah bunyi-bunyi. manusia? Theos mana? Hah? Gak ada darah manusia. Yesus Loh, memberikan Yesus sumber. darahnya itu kau pikir darah setan? Itulah Cerita kalau kau kau. nggak mengimani, Iya. kau nggak bisa Yesus ngomong. itu darahnya apa? Darah manusia atau darah Tuhan? Kau nggak bisa mengimani. Jadi kalau kau nggak mengimani, Yesus kau itu nggak darahnya paham. darah manusia, darah hewan atau darah binatang? Jawab kau. Kau nggak bisa mengimani. Jadi kalau kau nggak bisa imani, Imani, nggak dapat value-nya. kitab yang kau ambil dari agama orang lain aja kau ambil aja sebagai aksesoris, tapi kau tidak percaya isinya. Jangan kau bunuh Yesus karena Yesus itu bukan penjahat. Itu iman Kenapa orang kalian bunuh? Juma Abbas. Kenapa Juma kau M. bunuh? Abbas. Yesus orang benar katanya. Kenapa kau bunuh? Larangan Tuhan dalam Ulangan 23 nomor 7. Yang bunuh Jangan kau siapa? bunuh orang Yang bunuh benar. siapa? Aku tanya dulu kau. Yang bunuh siapa? Ya itu di dalam Efesus 5 nomor 2 dipersembahkan kepada Theos. Kenapa kau bunuh? Kau bilang, "Bah, lahir aja aku belum tempo hari." Ya makanya Ya jangan udah, kau kau percaya bilang aku tahayul-tahayul kayak begitu. Karena yang minta Tahayul persembahan bagaimana? darah manusia itu hanya Yang Dewa ada. Molok. Ngapain Ada kau percaya? lembaga Alkitab Indonesia yang sudah kompeten di Indonesia dan diakui negara. Jadi kau pasang Nenekmu Kiper, apa urusannya dengan ini semua? Lato-lato kau bunyi-bunyi. Kau menuhankan manusia yang berlato-lato kok kau nggak malu? Lato-lato kau. Jadi Jelas ada lembaga pertanyaannya Alkitab kau Indonesia. tidak akan pernah sanggup menjawab. Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Gak ada Ayo. teos-teos. Lah, dasar. Jangan kau pelintir-pelintir, Abbas. Ada lembaga Loh. Alkitab Indonesia yang sudah kompeten Lembaga kitab orang-orang yang itu. lembaga kitab Indonesia Jadi nggak itu perlu kau- mengartikan Allah itu dari kata apa? Kau kesana lah kau tanya. Ada di Salemba nih. Kasih rusak kau. LAI. Biar tahu kau. Berani nggak kau datang ke sana kan itu? Kasih Jangan kau rusak, berani di kasih TikTok rusak aja. kau itu. Kusut Jangan- kali jangan- kau punya pita kaset itu. Jadi suara kucingnya begini. Jangan kau berani. Jangan kau berani di TikTok aja. Itulah Belakang kau. kau ke LAI. Kau debat di sana. Politik Nenekmu gentleman Kiper lah kau jadi udahlah kau. manusia. Udah kau cebok sana pakai air 1 sendok. Aduh, udah main baru lato-lato kau dulu tidur. kau sana, Abbas. Bunyi-bunyikan lato-lato kau itu. Lato-lato dulu kau. Simalungun Jadi, ini bahasa apa ini sih sudah- Simalungun? Sahabat, ini sudah bulan ketiga pembahasan Dewa Molok dan tidak ada satupun dari teman Kristen yang bisa menjelaskan. Iya. Gak ada dewa-dewa molok di sini. Bukan Ada tidak yang mau percaya. menjelaskan, memang kamu nggak mau dengar Juma. Kata Theos itu, ya bentuk kata Theos Saya itu udah itu jelaskan tanpa ke kata dia kok. sandang Zuma. Molok itu siapa? Jadi menurut kasus Juma. yaitu nominatif itu berarti Ada molok-molok fungsinya itu dewa- sebagai subjek gitu. Dewa Molok Jadi kamu itu belajar dulu adalah bahasa dewa Juma. kaum Ya. kaum Nominatif Jadi orang Theos. Kristen jadi nggak ada percaya dewa molok. Kalau kau percaya berarti kau lah itu dewa molok itu. Ya gantian naik Bro, Kutanya kau. Jadi Dia kata supaya otak enggak, kalian ini itu saya bisa jelasin dulu jawab Theos ya. yang selalu kutanya kau. Aku jawab digadang-gadang dulu. oleh Juma Di ini. dalam tradisi penyampaian kitabnya orang Yahudi, Dewa Molok itu senantiasa dipersembahkan kepadanya darah hewan atau darah manusia. Jawab. Ya udah, yang Yahudi aja Saya lah kau jawab. belajar. Jadi dewa Molok itu adalah dewa kaum suku Amalek. Mereka mempersembahkan manusia sebagai kurban. Mereka Oke. apa Oke. Kalau menyembelih Tuhannya Nabi Musa anak-anak- atau Tuhannya anak-anak bayi. Yesus anak-anak bayi perempuan ini sama dengan tunggu dengar dulu. mereka mempersembahkan. dengan Gak usah dewa panjang Musa lebar yang ada kau. di Arab Aku Saudi. bukan anak sekolah minggu. Kau belum Dibuka. bicara pun aku udah tahu apa yang mau keluar dari mulut kau. Nah, Ini yaudah, sekarang ya, Tuhannya terus- Nabi terus Musa begini. minta Dengar persembahan dulu. apa? Hewan atau kamu manusia? bilang minta Jawab. dijawab. Bagaimana kamu butuh jawaban atau? Sudah, aku nggak butuh panjang lebar, singkat aja. Tuhannya Nah, Nabi jadi Musa dewa minta Molok persembahan ini, apa? Mereka mempersembahkan orang suku Amalek ini mempersembahkan Sudah, korban kepada dewa sudah. Molok.
Nah, Dewa sudah. Molok ini, Dewa Sudah. Molok ini mereka percaya itu dari- Sudah. itu setan. Udah. Setan kan? Udah. Nah, setan ini- Nah, sekarang Tuhannya Nggak ada Nabi orang Musa, Kristen yang percaya Dewa Molok. Tuhannya Nabi Musa minta persembahan apa? Manusia atau hewan? Bro, hukum Taurat itu hanyalah bayangan dari Nenek hakikatnya. mungkin per. Sahabat harus Saya Kristus. tidak Kalau tanya namanya itu. kamu nggak tahu. Saya tidak tanya itu. Ya, perusahaan Torah saya Nenekmu tidak yang tanya itu. kiper. Yang saya tanya, Tuhannya Nabi Musa minta persembahan apa? Iya. Itu jawab itu. Kenapa kamu nggak mau jawab? Tuhannya Nabi Musa minta persembahan apa? Makanya dengar dulu. Tadi Dewa Molok minta Nabi Musa persembahan itu darah manusia. Sekarang Nabi Musa itu Tuhannya Nabi Musa minta diperintahkan persembahan Allah. darah apa? Ya. Jadi Nabi Musa diperintahkan Allah untuk Tuhannya Nabi Musa mempersembahkan minta kurban. persembahan darah apa? Kurban penghapus salah yaitu korban domba dan sapi. Darah Jantan, domba. ya. Dewa Molok tadi itu adalah minta darah dengar manusia. dulu. Nah, Yesus Kalau kamu itu potong-potong, manusia kamu mendapat yang jawaban. kemudian mempersembahkan darahnya. Pertanyaannya, Bahlul. darahnya dipersembahkan Bahlul juga kepada yang mana? Tuhannya Saya Nabi bagus. Musa Dengar dulu atau orang- Tuhan orang Molok, yang Dewa jawabnya Molok? timpa. Jawab. Nggak perlu harus pendeta yang menjawab ini. Anak sekolah minggu juga bisa jawab. Ya, terus kenapa Kamu kamu yang nggak paling jawab? bodoh. Kenapa kamu nggak jawab? Ini saya lagi jawab, kamu potong. Sekarang saya simpulkan dulu. Tuhannya Musa minta persembahan darah bisa kau hewan. simpulkan, Ini saya lagi Abbas. jawab. Molok minta persembahan darah manusia. Yesus adalah manusia Jadi, yang mencurahkan begini. darahnya di atas tiang salib. Ya, Nah, jadi sekarang begini. untuk siapa dia tebus kemana? Jadi Untuk begini, apa dan jadi kepada di, siapa? di zaman Jawab. Musa itu kan 1570 tahun sebelum Yesus. Ya. Di zaman itu ada juga Allah-Allah berhala, ilah-ilah berhala. Di zaman itu ada beberapa suku. Nggak usah kamu, Dengar. nggak usah kau Loh, bertutur kamu nggak kata butuh jawaban kemana-mana. kalau begitu. Kesimpulannya Kalau aja, di dalam- Tuhannya di dalam Musa pembahasan minta itu persembahan tempat apa? darah manusia. Dewa-dewa di antaranya Dewa Molok minta persembahan darah manusia. Kristen Bro, ditebus dengan darah manusia apa darah Kakeknya hewan? Muhammad, Jawab. ya, Bapak kau kakeknya kiper. Baginda. Jawab. Kakeknya Baginda. Kristen dosa-dosanya Kakeknya diimani Baginda ditebus dulu- menggunakan darah apa? Darah hewan atau Penyembah darah berhala, manusia? makan Quraisy. Kristen Hey. dosa-dosanya Hey. ditebus menggunakan darah manusia apa darah hewan? Pak, Jawab. Kalau saya tafsir seperti Kenapa kamu, sih nggak jawab gitu loh? Saya Nah, ulang ini lagi. jawab, Sebelum potong bagaimana? saya Jangan jawab jawab, lagi Bang. sebelum mukamu kuludai ya. Ini pertanyaan Tanya tertutup. kau. Manusia atau hewan? Jawab. Jadi berkembang gitu loh. Kristen Ayolah. ditebus dosanya Ya, menggunakan jadi kan saya darah bilang, hewan apa darah manusia? Itu Jawab. Taurat itu adalah Ya, simbolisasi Astagfirullahaladzim. Tuh. simbolisasi dan ritualistik. Kan saya udah jawab. Lap dulu Disembur. tuh ludah di matamu tuh Dan melengket tuh. mereka Lap itu dulu tuh. menganut Ambil hukum tisu. Taurat. Hukum Taurat zaman itu. tegas dan Ludah keras. saya tepat kena Langgar biji mati. matamu tuh. Lap dulu. Apanya ini? Jangan terpancing, jangan terpancing. Iya, aku tanya baik-baik. Kristen ditebus Nah, aku dosanya jawab, dengan kalian darah potong, manusia kalian jawab. apa Nggak darah bisa hewan? kait-kaitkan, Itu kan kamu Abbas, nggak bisa. Kita nyembah Dewa Molok. Beda. Kalau Eh, kamu dia- Bani Israel Jangan ditebus Dewa Molok. dosanya Dewa Molok dengan ini siapa? darah Nggak paham hewan. Kalian ditebus dosanya dengan darah apa? Jawab dong. Darah Yesus. Jawab. Ya. Nah, Yesus itu hewan atau manusia? Yesus itu ya Percuma. sebagai manusia yang turun ke bumi. Kamu tadi kan Ya, muka- berarti muka- kamu mana tadi yang tanya di minta mana Nggak bisa yang minta berarti. persembahan Tanya di kejadian darah lama. manusia? Kamu Theos jawab, kamu potong. atau Kamu nggak punya Dewa Molok jawaban. atau Kamu Tuhannya cuma Nabi bisa Musa? menghina. Aku Molok itu siapa? Mencaci Kau suruh maki. datang dulu. Maka kan Kenalan berlaku dulu tuh kami. surat Al-An'am itu 108 Iya. nanti. Kenapa sih malu ya? Malu ya? Udah tahu jawabannya ya? Bukan Nurani malu, udah menjawab ya? Molok itu siapa? Molok itu. Karena kalian tahu. Bani Kalian Israel, cuma mencoba-coba Bani Israel ayat, dosanya bukan melintir ditebus kalian. menggunakan Kalian darah apa hewan. ayat itu? Kristen Molok- dosanya Molok ditebus itu? menggunakan Itu darah namanya manusia. penghinaan, Yang itu minta penistaan. persembahan darah manusia, Tuhan atau Theos? Jawab. Kamu tadi dijawab, kamu pindah ke tadi kamu bilang Jangan Dewa Molok. nangis, jangan Saya mau jawab nangis. Molok. Jangan nangis. Siapa yang nangis? Berarti kamu penyembah Jadi dewa. kalau saya balas kalian, kamu yang Berarti nangis kamu nanti. mempersembahkan Tapi darah polisi. Yesus kepada dewa. Karena apa nggak mampu? Takut Eh. Bapak terhina. kau kiper dewa. Nggak ada dewa-dewa. Dengarkan, dengarkan. Nggak ada dewa-dewa, nggak ada. Jangan histeris Nggak ada dulu. dewa. Dengarkan. Bani Israel dosa-dosanya ditebus menggunakan darah hewan.
Bani Paulus yaitu Kristen dosa-dosanya ditebus Nggak ada dengan Bani darah Paulus. manusia. Kalian nambah-nambahi. Nah, sekarang yang minta persembahan darah manusia siapa? Tuhannya Nabi Musa atau Tuhan Dewa Molok? Allah, Jawab. Allah. Nggak ada dikatakan minta darah Itu kan? manusia. Allah, Itu kan udah Allah. kasih tadi perumpamaannya. Allah yang minta. Jadi Yesus itu apa? Apakah sejenis Pokemon Yesus Allahnya itu? semua yang minta. Kan udah ku jelaskan Oke, tadi Jumat. ya, mudah-mudahan dengan perumpamaannya. adanya dialog ini kalian sadar betapa kami lama sadar, kalian Bu. itu Jawab di foto. terjerat Inilah oleh dia jeratan iman kami. iblis. Iman kami. Mudah-mudahan Mau Anda tidak usah kau sadar pertanyakan iman sekarang orang. bahwa Kalau ternyata kau merasa imanmu lebih bahwa, benar, bahwa jalankan. ternyata Tuhan itu mintanya darah hewan bukan darah manusia, dan Kristen keciduk Nggak gitu konsepnya, mempersembahkan nggak gitu darah konsepnya. manusia. Nggak Oke gitu ya, konsepnya, Bas. ya itu fakta. Enggak. Yesus menebus Itu dosa fakta. kalian dengan darahnya, betul atau tidak? Lah, Molok itu Tidak siapa? lah. Enggak, saya tanya dulu. Yesus menebus dosa kalian dengan darahnya, betul atau tidak? Betul. Dengan tubuhnya. Dengan darahnya. Betul. Bukan Darah bukan Yesus darahnya, itu tubuhnya. dicurahkan kepada siapa? Ke salah seluruh umat manusia. Ya, untuk apa? Lah, untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Kan Nah, kita siapa tadi yang menerima perumpamaannya. tebusannya? Siapa yang menerima Sebentar, tebusannya? Saya jawab ya. Saya jawab. Siapa yang menerima tebusannya? Saya jawab pakai dalil ya. Siapa yang menerima tebusannya? Dengar. Saya jawab pakai dalil. 1 Tadi Yohanes kan sudah 2:22. kujelaskan perumpamaannya. Karena kasih Allah akan aku nggak butuh manusia perumpamaan. ini. Aku nggak butuh dongeng di Bro, sini. gantian dulu biar saya Aku jawab. nggak butuh Itulah dongeng. kau. Ku kasih Oke, saya tahu jawab kita dongeng. ini, ya kan? Zuma. Darah Tadi Yesus Bang itu Juma dicurahkan itu seperti apa sih untuk gambaran Molok? kalian Juma, Bang Juma. dengan cara Molok itu gambaran menebus seperti apa? kalian. Coba jelaskan Kalian dulu. ditebus kemana? Zuma, Kalian ditebus kemana? gambaran Molok itu seperti apa sih? Coba jelaskan saya pengen Kalian tahu, coba. itu ditebus kemana Satu dengan Yohanes darah Molok itu manusia? gambarannya seperti apa? Juma, Dosa-dosa kalian itu Saudara ditebus sih, kemana apa sih, dengan Molok? darah Bukankah manusia? dia yang menyangka Ya, dia berdoa bahwa sama Yesus si Molok adalah kayaknya, ya kan? Kristus? Dengarkan. Enggak, dari tadi udah Dosa bahas. kalian itu Juma, ditebus jelasin dulu dengan Molok itu darah seperti apa Yesus, gambaran ditebus Molok. kemana? Antikristus itu Rame siapa? banget ya. Antikristus itu Dajjal. Molok Bisa itu nggak kayak turunin- kawan turunin si otaknya Juma. satu Dosa dulu, ya. kalian itu Berdoa dia dulu, Bang ditebus Juma. dengan Gitu. darah Yesus, Izin dulu, izin ditebus dulu. kemana? Yang mau diskusi dengan Bang Juma siapa? Sebut nama. Jangan dua-dua orang ngomong. Siapa yang mau diskusi sama Bang Juma? Siapa? Sebut namanya dulu. Siapa? Nah, Bang Andi bener tolong aturin satu aja sambil Iya, aku satu mau aja. pamit juga ya Ikhwan ya. Aku pamit Gurunda, Bang Andi, Akhi Asidik, Akhi Wawan, Ustadz Naja, Simalungun, Christian, John Andreas pamit dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tapi kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan semoga jadi bahan hidayah ke dialog kita kali ini. Untuk yang menyaksikan, yang ingin infak fisabilillah acara halal bihalal Agung Makassar 30 Juni bertemu langsung dengan sosok Gurunda, silahkan ke rekening yang tertera di Zulkifli M. Abbas Yayasan MMCI. Untuk yang ingin infak fisabilillah safarnya para apologet, para mubalik yang menggunakan kapal, silakan ke rekening Kores Kristus yang tertera di rekening di deskripsi Triun Slayer Comment Center. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Lanjut. Oke. Sekarang yang mau diskusi dengan Bang Juma siapa? Si Malungun apa Christian? Siapa? Iya, aku mau nanya, kenapa dia Enggak, percaya kali enggak, sama Molok itu? Siapa yang mau ngomong? Si Malungun ya? Si Yang Malungun. diam. Si Oke, si Malungun. yang lain diam Lain, dulu ya. ya. Silakan. Kenapa Dua. percaya kali si Juma ini ku tengok Abbas ini sama Molok? Saya nggak Kawan-kawan percaya dekat dia, kepada kan? Molok, makanya Tapi saya ku tengok bahas. kau paham kali Dengarkan, tentang karakter dia. dosa-dosa kalian ditebus dengan menggunakan darah Yesus. Ditebus kemana? Maksudnya gimana? Coba kau jelaskan dulu apa yang pertanyaanmu secara detail. Jangan kau separuh-separuh. Bani Israel dosa-dosanya ditebus kepada Tuhannya dengan darah manusia. Imamat 1 nomor 2. Sekarang pertanyaan saya, teman-teman Kristen ditebus dosanya dengan darah manusia Yesus. Ditebus kemana? Kan udah ku jelaskan tadi Abbas perumpamaannya bagaimana. Kenapa harus ada penebusan? Kenapa harus ada Ditebus yang kemana? ditebus kemana bagaimana? Kan udah ku jelaskan tadi. Ditebus kemana? Kasih Allah. Karena kasih Allah akan dunia ini. Karena kasih Allah kepada Bani Israel, maka Allah memberikan solusi pendamaian dosa Tidak mereka solusi. dengan mereka mempersembahkan darah hewan kepada Tuhan. Sekarang kalian
mempersembahkan Tidak solusi. kalian Kan sudah dihapuskan jelaskan dosanya tadi. dengan cara Yesus mempersembahkan darahnya. Persembahan darah Yesus itu kepada siapa dipersembahkan? Di Matius ayat 20, Matius 20 ayat 28. Coba Pak buka, baca. Bacalah. Matius 20 ayat 28. Bacalah. Sama seperti anak manusia, dan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Udah, itu Oke. ayatnya. Iya, dosa Apa kalian kalian- itu ditebus dengan darah Yesus, ditebus Ya, saya kemana? jawab ya. Cuma saya jawab ya. Satu-satu dulu, Ya. sebalungan dulu, jangan Satu-satu campur-campur. Satu-satu. Ditebus lagi? kemana? Oke, dosa kalian ditebus dengan darah Yesus. Tapi ditebus Kau kemana? nggak paham ini ya, Bas? Itu masuk Kristen dulu kau, buat paham. Ah, Ditebus Itu kemana? bukan pertanyaan. Terus ditebus dosanya kemana? Dosanya terhapus lah. Iya. Udah ditebus kok. Katanya Yesus itu penebus dosa. Penebus Iya. dosa itu maksudnya Kalau dosamu kan itu dosa kan ada. perumpamaan tadi, Dosa Mas. kamu kan ada tuh. Dosamu ini sebenarnya kepada siapa dosamu? Dosa itu terhapus. Dosa Ya yang enggak. dibawa masuk ke Kalian dalam. ketika berdosa, dosamu itu kepada siapa? kepada Allah. Ya, Allah itu minta dosa itu ditebus dengan darah apa? Gak ada Dengan istilah darah masalah mana? darah atau bagaimana. Lo, Dengan imamat, jelasnya, imamat Kalau 4. kalau Imamat Allah 2. menghukum, dengar dulu kau. Satu-satu. Kau sebut nama Allah Jangan tadi meloncat ke barusan. perjanjian lama. Allah ketika minta penebusan, Allah meminta Bani Israel mempersembahkan hewan untuk nebus dosa. Nah sekarang dosa kalian itu ditebus kepada siapa dengan menggunakan darah manusia? Kan udah aku bilang tadi perumpamaannya. Nggak ada perumpamaan di Allah. sini, nggak ada Allah. perumpamaan. Itulah nggak terima kau Nggak kan pendapat butuh orang kan. perumpamaan, nggak butuh Wah, mau embel-embel udah anak perumpamaan. tunggal, Karena anak kasih- Allah, anak domba, kasih Allah anak akan apapun dunia itu nggak ada, ini. nggak ada. Hei, Karena kalau Allah menghukum dosa umat kalian manusia, itu dia bukan tidak perumpamaan punya kasih. dan kematian Itulah Yesus kami juga orang bukan Kristiani perumpamaan. memiliki kasih. Maka saya tanya, dosa kalian ditebus kepada siapa dengan menggunakan darah Yesus? Jawab. Nah, inilah muka perumpamaannya. Kan aku bilang. Menebus dosa. Dosa Allah. kita itu ditebus Kenapa Kristian, kalian diam dulu, melilit-lilit jangan dua-dua. lidah kalian? Kenapa? Satu-satu. Karena itu Kan aku bilang kehendak tadi. Tuhan. Ada perumpamaan dari kukasih. Ada Dengarkan, perumpamaannya. dengarkan. Ketika Bani Israel bersalah, maka solusinya Tuhan meminta kepada mereka agar dosa mereka diampuni oleh Allah, maka Allah minta tebusan darah hewan ternak. Nah, sekarang dosa kalian itu mau ditebus dengan darah Yesus. Tebusannya kepada siapa? Kan udah ku jelaskan tadi Juma. Tebusannya Juma, kepada Bang. siapa dengan darah manusia ini? Nggak ada tebusan kepada siapa. Kan aku jelaskan Loh, tadi. Karena sekarang kasih dosa kalian Allah itu lah. dosanya kepada siapa? Karena Kau kasih sebut Allah. dosamu kepada Allah, katamu. Kepada Allah. Nah, supaya Udah. supaya Dengar, Allah dengar, menghapuskan dengar, dosamu kau paham yang dulu. tergada Nggak jadi itu, Kristen kau, paham, maka paham, ada paham, yang paham. harus menebusnya. Tunggu. Dengan siapa yang menebusnya? Kata kamu Yesus. Apa betul Allah itu minta tebusan darah manusia? Tunggu, bukan begitu konsepnya. Tunggu, sabar kau. Tadi udah aku jelaskan perumpamaannya. Kalau Allah menghukum manusia, dia tidak punya kasih. Loh. Nah, Maka kasih karena Allah itulah lah. kemudian Tuhan minta Karena supaya kasih Allah manusia lah akan dunia ini, mempersembahkan dia sendiri hewan sebagai kurban. penebus itu. Hei, Tuhan dengan kasihnya meminta manusia mempersembahkan hewan kurban. Betul atau tidak? Itu di perjanjian lama. Iya, nah makanya di perjanjian baru Kristen menebus dosa Nah, mereka itulah makanya dengan kedatangan mengatakan Yesus Kristus. dosa mereka ditebus dengan darah manusia di perjanjian lama. Saya bertanya, di perjanjian baru kenapa ada tebusan dengan darah manusia? Itu ditebus kenapa? dengan Ini darah aku jawab manusia ya. ditebus kepada siapa? Dewa Molok, Bukan hanya darah. Dewa tubuh dan Molok darah. atau Tuhannya Nabi Musa? Jawab. Bukan hanya darah. Kau jangan melintir-melintir. Tubuh dan darah Kristus. Apalagi tambah tubuhnya lagi lebih parah. Lah, Kau baca Lebih parah. Kejadian 12, tubuh daripada domba dan kambing itu harus dimakan. Simalungun, coba aku ganti ya, saya jawab. Kau ya, makan penyanyi. itu dagingnya Ya, Yesus. silakan, Bang. Mau kau makan itu Ya, ya. dagingnya Yesus kau. Silakan, Bang. Balalah. Cuma kamu butuh jawaban Kamu, Bah. atau bagaimana? Jangan sampai ke saya bahas Quranmu.
Loh, Al-Quran menjelaskan Al-Hajj ayat 34, As-Saffat ayat 107 bahwa Ya, Tuhan nanti kalau memberikan kita bahas, kurban kita dan menerima kadang-kadang kayak kurban kasus hewan. begini, mau nggak? Imamat 1 nomor 2, Ini Tuhan saya mau minta jawab hewan dulu kurban. pertanyaan kamu. Yesus Sebetulnya dalam pertanyaan Matius kamu ini 8 nomor ulang-ulang. 4 mengajarkan Bani Israel melakukan persembahan Enggak, perintah Musa, hewan kurban. kamu mau Sekarang mendakwa. Kristen, orang-orang non Yahudi, Romawi dan Kamu mau Yunani, ceramah. bahkan yang ada di Indonesia ini Kamu ditebus ceramah dengan dosanya cara oleh yang- Yesus dengan darahnya. dengan cara menghina Pertanyaannya, sesembah dosa kalian ditebus dengan darah Yesus kepada Kamu sudah nggak yakin siapa? dengan Quranmu? Nah dengar, aku mau jawab. Jangan kayak begitu, berdiskusi kamu cuma menang congor. Kamu pikir orang senang. Di kita tuh dianggap kamu kayak anak kecil semua. Iya. Menang Dosa ngecap ya. Kristen ditebus dengan darah Kenapa? Yesus, Darah siapa, itu Pak? ditebus kepada siapa? Jawab. Nih, saya baca ya, ini saya pakai dalil, saya baca, saya jelaskan ke kamu. Ibrani 10 ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kendaki, dan engkau tidak berkenan kepada meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan itu hukum Taurat, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya maksudnya kehendak Allah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oke, Selanjutnya, itu tuduhan dengar Paulus. dulu, jangan dipotong. Itu tuduhan Paulus di Tahan dalam dulu, suratnya Bang. kepada Aduh, orang Alkitab Ibrani itu bahwa tidak Tuhan boleh Satu siapa yang ngomong menghendaki. ini? Siapa yang ngomong ini? Tunjukkan kepada Di saya dalam tuduhan Alkitab Paulus kami, bahwa Tuhannya Iblis Nabi juga Musa pakai berkehendak ayat, menebus dia cuma Kristen ayat, dengan dia darah bukan manusia. pakai kamu. Di mana kehendak itu tertulis? Jawab. Bos Uma. Di dalam Alkitab juga iblis menggunakan ayat, makanya dia bilang ada tertulis. Ibrani ada tertulis. 10 Dia pakai ayat. nomor Untuk 10 memutarbalikkan- Paulus memutarbalikkan memfitnah firman Tuhan dengan Tuhan sama mengatakan seperti kamu. Tuhan berkehendak membunuh manusia demi menyelamatkan Kristen. Selanjutnya Itu tertulis setiap di imam mana? melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan Di korban yang mana sama, tertulis yang sama sekali bahwa tidak dapat menghapus Allah dosa. berkehendak menebus Bro. dosa manusia dengan darah manusia? Bro, Di mana itu dengar dulu, tertulis? bro. Ini saya lagi jawab, kamu pura-pura nggak tuli kamu ya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama Korban sekali tidak apa? dapat menghapus Korban dosa. hewan Hewan. atau korban manusia? Korban Hewan. yang sama yang tidak dapat Hewan. menghapus apa-apa. Itu cuma Hewan. simbolik soalnya. Nah, Tetapi setelah sekarang mana mempersembahkan dalilnya korban Tuhan minta saja, karena persembahan dosa, darah manusia? Tunjukkan dalilnya. Bersihkan si Jume nih, sabar dulu orang baca. Mana dalilnya? Ini dalil lagi saya baca, kan saya udah ngomong tadi. Ya, di mana dalilnya Tuhan minta persembahan darah manusia? Jawaban kamu seolah-olah nggak bisa dijawab. Saya ulang pertanyaannya. Mana dalilnya Tuhan minta persembahan darah manusia? Mana Bang dalilnya? Andi, suruh dulu diam si Jume itu. Ya. Kristen dulu ngomong. Ya. Dalil pertanyaannya adalah Yesus mana itu dalilnya? Tuhan. Mana Kok Tuhan dalil? mau melawan? Dengerin dulu pertanyaannya, Bro. Sabar-sabar. Mana Menang, dalilnya Tuhan minta persembahan darah manusia? Dalilnya mana? Silakan. Itu tadi yang saya lagi baca. Kan Allah punya mau kehendaknya dia. Dalilnya, Bro. Itu tuduhan Paulus Bang Andi, suruh melalui diam dulu, suratnya Bang. di dalam Ini Ibrani 10 nomor 10 kepada Kamu jemaat yang yang ada di menuduh. Ibrani. Yang saya minta Yang dalil menuduh dari kamu. Tuhan, bukan dalil dari Paulus. Sabar. Satu-satu. Biar Kristen dulu Kotor ngomong. banget. Yang saya minta dalil dari Tuhan, bukan sabar, dalil dari sabar. Paulus. Tunggu dulu, satu-satu. Siapa yang ngomong Katanya ini? orang dalil dari Paulus. Ini kitab Ibrani kok dalil dari Paulus. Silakan Ibrani itu Christian. surat siapa, Tuyul? Susah memang ngomong sama orang latu-latu ini. Ibrani itu surat siapa, Tuyul? Ya udah, kalau nggak percaya Paulus. Ibrani ini aja, Juma 1 Tapi surat Ibrani ini Yohanes bukan ayat suratnya 1, Paulus, 1 suratnya dari Yohanes Tuhan. pasal Karena ini 1 firman Tuhan. 1 Yohanes 1 Yohanes
ayat 1 sampai 7 darah Yesus Jadi adalah alat korban pembersihan bakaran dosa dan korban manusia. penghapus Itu dosa ada di hewan 1 Yohanes. Tuhan tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atasnya berkata, Ya, korban itu dan kan korban menuduh bakaran kehendak dan Allah korban katanya. hewan penghapus dosa tidak kau Mana kehendaki. tertulis di Der. mana Dan kehendak engkau Allah tidak itu di berkenan mana? kepadanya. Meskipun Kehendak mempersembahkan Allah yang menurut dituduhkan oleh Paulus itu hukum tertulis di mana? Taurat. Paham? Kehendak Allah yang mengatakan dia Paham? berkehendak menebus dengan darah manusia itu tertulis di mana? Itu tadi kamu nggak Loh, itu tuduhan Paulus, tuyul. Ya udah, ini tadi saya udah Bro, bilang kamu 1 itu Yohanes, menafsirkan 1 bebas. Yohanes Kamu 1 tidak ayat mengerti kitab 7. suci. Tuhan Yesus 1 bilang, Yohanes 1 kamu ayat nomor kan tidak 7. mengerti Tetapi kitab suci jika dan kita salah. hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu mensucikan kita daripada segala dosa. Dengar, Ini darah Yesus mensucikan kalian. Itu Juma. ajaran Slow, siapa? slow, Bahwa slow. darah manusia mensucikan manusia. Berarti Juma memang nggak mau Jawab. menerima jawaban dia. Dia memang Nih, nggak mau sebabnya. menerima jawaban. Ini Dia mau sebab terus akibatnya. Di mana Bro, dasarnya Sebab darah terus manusia ayat-ayat mensucikan agama. manusia? Sebab tidak Ini semakin mungkin memberatkan darah kalian. Yesus Satu-satu. menghapuskan dosa. Ku baptis juga kau, ku baptis nanti. 1 Yohanes 1 nomor 7 di situ menceritakan Turunin kalian, darah ya. manusia mensucikan manusia. Itu ilmunya dari mana dia dapatkan pengarang kitab Yohanes ini? Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Bagaimana Karena mungkin itu, Anda ketika ia mengatakan masuk tidak ke dunia, mungkin? dia Sedangkan berkata, korban dan persembahan tidak engkau bagaimana kehendaki, mungkin Anda tetapi mengatakan engkau telah tidak menyediakan mungkin tubuh sementara Tuhan bagiku memerintahkan sebagai menghapus korban dosa persembahan dengan dan darah korban hewan? dosa. Engkau tidak Kamu berkenan melawan dengan firman aku, Tuhan. sungguh aku Di datang. Muhammad 1 nomor 2, katakanlah kepada Israel ketika di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, agar mereka mempersembahkan hewan ternak. Juma, satu-satu Juma, ku baptis juga kau nanti Juma. Nenekmu Satu kiper. Christian. Nanti kau baptis pakai api mau? Ini rumahnya Bang Biar Jul. kau bakar Baptis sekalian dulu. kau, daripada Diam kau dulu dibakar kau. di neraka, mending kau dibakar di dunia. Tuyul. Diam dulu kau Juma, ku baptis kau nanti ah. Baptis nenekmu kiper, kau baptis aja itu si ucokmu kau, supaya kau potong itu kulupmu. Main lato-lato dulu kau Juma. Slow, Cara Juma. asal bicara, kau bawa 1 Yohanes 1 nomor 7 lagi. Darah Satu-satu manusia Juma. mensucikan manusia. Itu ilmu dari mana kalian dapatkan? Selain daripada pengarang Udah kitab kau kasih kalian. tadi Juma. Mana firman perumpamaannya. Tuhannya yang mengatakan manusia disucikan dengan darah manusia? Mana? Jawab John, jawab. Kau yang bawa itu datanya John. Diam dulu kalian Christian. Si Malunggung, kuturunin kau si Malunggung. Slow lah bang. Lidah kau. Main lato-lato dulu kau bang. John. Kau ku baptis pakai air ketuban kuda John, baru kau John. tahu rasa kau. Kau lah ku Putar baptis lidah Juma kau nanti. si Malunggung kau. John, jawab John. Nanti aku kasih jawaban di potongan. Mana Dia kan dalil nggak suka firman jawaban. Tuhannya di dalam perjanjian lama darah manusia mensucikan manusia? Mana? Sahid. John, jawab kau John. Jadi darah Yesus itu ya kan masuk ke dalam tempat kudus ya karena dia telah membuka jalan yang baru bagi hidup kita. Asumsi mimbar Ya. gereja jangan kau bawa di Dibilang hadapanku. asumsi, ya udahlah, percuma. Mana dalilnya? Tanya dalil mana? Ini mau dijawab atau mau gimana? Pakai Saya data. minta dalil, saya nggak Pakai bisa, data, saya nggak gitu suka kau itu mengajar di kayak Ibrani pendeta. 10. Coba Mana? kau baca dulu Ibrani 10, 26, Saya sudah baca ayat 26 sampai Ibrani 27. 10 nomor 10 udah aku baca. Apa? Dan karena Apa? kehendaknya ini Salah, fitnahan salah, Paulus kamu salah. di Sebab mana? jika kita- Justru saya salah, minta. kamu salah. Justru Sebab jika saya kita sengaja minta mengajar, di mana salah, kamu Tuhan salah. Allah Kamu berkehendak ngaco, supaya dosa kamu. manusia itu dihapuskan dengan darah manusia. Di mana Bohong kehendaknya kamu. itu tertulis? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ini di ayat 26-nya ya. Sebab jika kita sengaja berbuat Ya, berbuat kena dosa repot ya. ya, sesudah memperoleh Repot pengetahuan itu. tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Nah, di 27-nya, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, jadi di ayat itu dijelaskan ya melalui konteksnya di kitab Ibrani itu Tapi saya lihat bahwa Bang Ibrani 10 nomor 10 Bang. saya setelah lihat ada Yesus darah, mati, Bang. Yesus bangkit naik ke sorga. Bang John. Saya lihat di Ibrani 10 Ya. nomor 10 nggak ada darah Bang. Tubuh doang. Kena repot Bang. Nggak ada darah Bang.
karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Gak ada darah bang, tubuh doang. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, itu Ibrani berapa? Saya katakan Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Ibrani 10 nomor 10 bang. Ibrani 10 26. Saya bilang Ibrani 10 ayat 26. Oke, sebentar ya, saya buka ya bang ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kok ini mana nggak ada darah bang di sini bang? Malah ada kata mengerikan itu bang. Gimana itu bang? Ibrani 10:26. Gak ada darah di sini bang. Bro Sidik, ini saya jawab ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki. Ini Yesus yang bilang. Jadi Tuhan tidak menghendaki korban hewan lagi. Kenapa? Karena Yesus datang dalam gulungan kitab. Karena dia itu firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia. Nah, itu yang kami imani. Nah, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi Tuhan menyediakan tubuh, artinya korban anaknya yaitu Yesus Kristus. Kenapa dia dijuluki sebagai anak domba Allah? Kenapa? Karena dia itu sebagai tipologi daripada korban-korban yang dilakukan oleh para nabi di zaman Perjanjian Lama. Nah, makanya di sini dia bilang korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Jadi Allah tidak berkenan itu sebetulnya. Karena yang Allah kehendaki yaitu anaknya sendiri yang dia mau korbankan. Untuk siapa? Untuk kepentingan manusia. Kalau nggak dia lakukan itu, kita semua meluncur ke neraka, bro. Nah, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku, di sini disebut. Oke bang. Jadi kehendakmu ya Allahku. Iya bang. Ini dia sebut kepada bapaknya. Boleh gantian bang. Nah, Jadi tunggu sebentar saya selesaikan. Iya silakan. Di atas ia berkata, ini Yesus, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Padahal itu sebetulnya perintah di zaman dahulu, hukum Taurat. Tapi kan Yesus ini adalah Tuhan, firman yang telah menjadi manusia, dia punya otoritas. Ya kalau dia istilahnya dia mau menghapus hukum Taurat dan segala aturan dan ketentuannya, ya dia yang berotoritas, kami tunduk akan hal itu. Makanya kalian nggak mengerti kenapa kok dengan matinya kan darahnya dia sendiri yang tertumpah. Makanya semua aturan hukum Taurat itu telah dibatalkan. Oke, baik bang. Bang, ya, jadi menurut abang, udah bang. Moral, bro. Ya udah bang. Ya. Jadi menurut abang, silakan. Bapak menghendaki pengorbanan darah manusia, yaitu anaknya Yesus. Bapaknya yang menghendaki ya bang ya? Ya. Oke. Betul. Waktu bapaknya menghendaki anaknya itu bang, itu ajaran bapak sendiri atau tulisan orang lain bang? Itu ajarannya Yesus. Ajarannya yang ada di Yesus. Itu kan tadi saya baca dalilnya, Pak. Iya bang. Saya sih ikuti bukan abang. sekarang. Iya nggak apa-apa. Saya nggak menuduh abang. Itu kan iman abang kan? Ya. Santai aja gitu. Artinya bapak di surga menghendaki anaknya Bunda Maria ini mati di tiang salib, menembus dosa dengan darahnya gitu ya bang ya? Ya, itu skenario-nya Allah sendiri. Ya, jadi memang begitu. Karena kan sudah bernubuat dari awal-awal. Ya. Karena makanya saya tunggu sebentar. Ya, Kenapa di zaman Perjanjian Lama ada korban-korban penghapus salah? Yang itu pun khusus, nggak boleh orang lain, harus imam. Imam itu juga yang masuk ke tabernakel itu kalau dia hatinya bengkok mati, tinggal ditarik dengan tali. Zaman dulu begitu. Makanya imam harus pakai tali. Jadi nanti kalau dia sudah selesai mempersembahkan kurban bakaran di tabut perjanjian, dia goyangan tuh, dia gerakin tuh tali supaya dia ditarik keluar. Nah, kalau dia sudah nggak bergerak-gerak, mereka tunggu udah 1 jam, itu udah mati. Berarti ini imam ini hatinya kotor, nggak boleh. Oke bang.
Jadi biar Nah, semua di sini pada tahu, di ya, sini bahwa saudara kita Kristen ini menjelaskan bapaknya yang di surga itu mengendaki anaknya yang namanya Yesus mengorbankan darahnya untuk penebusan dosa manusia, penebusan. Ya. gitu. Nah, Bang, waktu Yesus itu mengorbankan darahnya di tiang salib, Yesus itu posisinya sebagai Tuhan apa sebagai manusia biasa, Bang? Sebagai manusia. Oh, jadi Yesus belum jadi Tuhan waktu itu di situ. Yesus itu sudah inkarnasi dari Firman. Dan ini ada Firman yang bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Dan Firman ini ada di dalam Bapa itu. Nah, makanya di dalam di Yohanes itu menjelaskan bahwa Firman itu keluar dari Bapa. Jadi sama kayak begini, Pak. Iya, Bang. Kita satu tubuh ini, di dalam tubuh kita kan ada 3 unsur. Pertama tubuh, ya kan? Baru ada roh kita di dalam tubuh kita. Kalau enggak kan kita mati. Nah, di dalam tubuh itu ada roh dan juga ada pikiran, perasaan, kehendak atau jiwa. Nah, pikiran kehendak kita ini yaitu pikirannya Bapak. Bapak berkehendak lain, tidak boleh. Jadi kalau dia sudah utus firman-Nya datang menjadi manusia, firman-nya harus tunduk apa kata Bapaknya atas jadi kehendak Bapaknya. Saya Makanya ulang dulu, Yesus Bang. bilang, kehendakku adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapakku. Kan Yesus ngomong Iya. begitu. Iya, gini, Dia Bang, nggak Bang. boleh melanggar Bang. dari aturan tatanan itu. Bang, saya ulang, Nah, Bang, ya. Waktu ya. Yesus mengorbankan darahnya di tiang salib menebus dosa, waktu Ya. itu apakah ada Bapa di dalam diri Yesus? Bapak itu roh. Roh itu gini, Pak. Saya kata, roh itu Kan ada gini, Bang, kan ada datanya Tunggu. Bapa di dalam aku Ya, di ya. dalam Bapa, Gini, kan gini. gitu ya, Bang, ya. Bapak dalam pengertian kami ini Bapak ini adalah roh. Yesus yang bilang kan Allah itu roh. Iya. Nah, roh ini kan maha kuasa. Dia mencakup seluruh jagat raya, Bang. Jadi kalau abang berdoa di Indonesia ini, ya walaupun sama-sama berdoa sama-sama di jam yang sama pun, ada orang berdoa juga di Ukraina, di Uni Soviet, di Amerika, di Cina, dimanapun berada. Terus Ya. orang berdoa sama-sama karena ini roh ini maha kuasa. Dia mencakup seluruh jagat raya. Karena apa? Dia berkuasa atas semua. Nah, roh inilah yang Yesus bilang, dia menyebutnya panggilannya sebagai Bapa. Gitu. Begini, Bang, Nah. sebagaimana Bang izin, Bang. Sebagaimana Yohanes 14:10 kan, Pak, ya. Aku Ya. di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu ya, Bang, ya. Setuju. Iya. Ya, karena Nah, gini, oke. nah, waktu Yesus, sebentar dulu, Pak. Waktu Yesus Oke. menumpahkan darahnya menebus dosa, apakah ada Bapa di dalam Yesus waktu itu? Itu pertanyaannya, Jadi Bang. Ada atau tidak, Bang? Begini, Pak. Iya, Bang. Jadi pada waktu firman itu turun, dia kan ditulis di dalam Alkitab. Yesus itu keluar dari Bapa dan turun ke dunia. Jadi dia dari singgasana, dari tempatnya Bapa, karena dia keluar dari Bapa, bukan diciptakan, keluar, Pak. Keluar begitu aja, maksudnya memang itu kehendaknya Bapa juga. Ya, waktu dia turun menjadi firman ini, dia tadinya firman, makanya waktu menciptakan segala sesuatu, Allah menggunakan firman-Nya, yaitu Allah berfirman, maka jadilah terang, terang jadi. Itu dengan Bukan firman. itu, Bang, pertanyaannya, Bang. Izin, Bang. Tunggu ya, aku mau kaitkan supaya kamu paham. Firman ini yang turun tadi jadi manusia. Firman yang hidup jadinya sekarang. Dia udah jadi manusia. Ah, diutus oleh Bapa. Kenapa? Dia keluar dan datang dari Bapa, turun dari sorga. Bukan seperti kita kan dari dunia, dia dari sorga, bro. Dari Bapa Masa itu sendiri. dia Nah, paham itu, tadi Bang? tunggu, Bapak menyinggung, saya mau jawab yang Bapak singgung tadi tentang di Yohanes tadi bahwa Allah Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Karena ini roh ini kan maha kuasa, dia mencakup seluruh jagat raya. Bahkan saya bilang, kamu berdoa makanya saya kasih analogi ya, berdoa dari Christian, manapun. kamu ini mau ceramah atau mau diskusi? Biar kamu? nggak Nah, apa-apa. dia di seluruh dunia pun dia bisa jawab satu kali kalian berdoa walaupun dari Bang. karena dia tak Bang terbatas. Christian, Dia Bang maha Christian, kuasa. saya Dia juga persingkat tunggu, ya. Bisa saya tunggu, persingkat, Dia- Bang? Nah, iya, oke, saya Ya. terakhir ya, saya selesaikan. Saya sederhanakan Nah, ya, dia Bang, juga ya. ada di dalam Yesus. Iya, ya. Makanya, Bisa. Bang. Dan Iya, dia Bang, maha makanya kuasa saya dan bertanya. batasi dia. Ya, gantian ya, Nah, Bang. walaupun dia ada di dalam Yesus, dia juga ada di singgasana sana. Iya, Iya, Bang. kami beriman Abang, seperti itu. Bang, Karena bisa dia saya maha persingkat kuasa. ya, Bang. Nanti Ya. udah gini ya, Bang, ya. Yohanes 14:10 itu Bapa di dalam aku, dia berdiam dalam aku, gitu ya. Diam. Jadi ada Bapa di dalam dalam diri Yesus, berdiam Bapa di dalam diri Yesus. Gitu ya, Bang, ya.
Nah, Ya, pertanyaannya betul. singkat kok, Bang. Waktu dia menumpahkan darahnya di tiang salib untuk menebus dosa manusia, apakah ada Bapak berdiam di dalam diri Yesus? Ada atau tidak ada, Bang? Nah, waktu dia sudah disalib tertumpah kan mati nih Yesus. Ya, otomatis dia terpisah dari Bapaknya dulu untuk sementara waktu. Karena apa? Oke. Dia harus mati di kayu salib, ya kan? Dia harus masuk ke dalam dunia orang mati. Karena dia berkuasa atas orang-orang mati. Karena dia adalah Tuhan, bukan cuma orang yang hidup. Orang yang mati pun dia adalah Tuhannya. Nah, Jadi, makanya pada waktu... Tunggu dengar dulu. iya, Bang. So, dalam waktu yang singkat, dia seolah-olah terpisah oleh Bapaknya. Nah, ini memang kehendak Bapaknya. Terpisah apa Memang seolah-olah, Bang? Terpisah atau seolah-olah? Terpisah seolah-olah. Terpisah. Maksudnya kan sementara waktu. Karena kan dia kalau nggak mati-mati. Iya. Artinya, Bagaimana Bang, bisa mati orang dia maha kuasa? artinya, Bang, Nah. Yesus waktu menumpahkan darahnya di tiang salib, Bapak tidak ada dalam diri Yesus. Artinya lagi, Bang, Yohanes 5:30. Gini, kan saya sudah bilang Izin begini dulu, Bang, tadi. izin dulu, Bang. Bro. Nanti Abang tanggapi. Ya, tunggu. Kita mau satu persepsi dulu. Iya, saya Roh dulu, itu kan Bang. maha kuasa. Saya dulu, Bang. pelan-pelan Saya kamu, belum kelar, Kristen, Bang. weh. Kopi, kan? Weh, dari tadi kamu ngomong terus, gua turunin kau ya. Saya dulu, Bang. Bang, saya sabar loh. Dari tadi kau Artinya- ngomong panjang lebar. Bapak Dari dalam, Sahik. Dari kemarin. Bapak Griffy, dalam aku, diam dalam aku. Artinya Abang mengatakan waktu menumpahkan darahnya menebus dosa terpisah. Dengan begini artinya juga Yohanes 5:30 tidak berlaku selamanya. Artinya pernah tidak berlaku selama 3 hari. selamanya. Karena di sini pernah tertulis, tidak berlaku selama 3 tidak hari. berlaku Selamanya. Begini, Artinya turunin pernah aja, tidak berlaku berisik. Turunin aja Noise. gitu ya. Saya ulang ya. Ngaco, Bang. Saya ulang nih. Lanjut bang. Ya. Bapak dalam aku, diam dalam aku. Tapi waktu menumpahkan darahnya di tiang salib, menurut tadi Pak cara Christian terpisah. Artinya, Bang, Yohanes 5:30, aku dan Bapak adalah satu. Ini tidak konsisten, Bang. Pernah dia berpisah selama 3 hari, Bang ya. Betul ya, Bang ya? Jadi Bapak dan Yesus pernah berpisah selama 3 hari ya, Bang ya. Betul apa betul, Bang? Jadi begini. Oke, Ya. saya jawab ya. Ya, silakan, Oke. Bang. Roh tadi kan ada di dalam Yesus. Tadi kan Bapak udah bilang ada ayatnya Bapak dan anak harusnya Yesus Aku dan Bapak adalah satu. Ya, kan satu kan. Nah, karena rohnya Bapak ini kan maha kuasa, nggak bisa kita pikirkan secara manusia. Memang secara logika nggak masuk di akal. Tapi secara iman kita bisa masuk di akal. Karena begini. Karena siapa yang bisa tahu Allah? Ada yang bisa menasihati Allah, nggak bisa kan? Ada yang bisa mengukur Allah, nggak bisa. Dia terlalu mati kita malah bisa. Cuman begini, jadi itu kan hanya mau menjelaskan kenapa Yesus bisa mati. Yang mati itu kan kemanusiaannya. Di dalam diri Yesus itu kan dia adalah firman-Nya Bapa kan, keilahiannya dia ada di dalamnya. Yaitu yang tadi yang rohnya Bapa itu melingkupi seluruh jagat raya, bahkan bukan cuma di dalam Yesus. Nah, setelah dia harus berpisah dulu. Terpisah ini tubuh sama kayak kita begini, Bro. Tubuh kita kalau terpisah, roh itu kan keluar. Roh kita kan keluar, ini yang ada di dalam Yesus ini. Sama kayak kita kalau mau mati, roh kita keluar. Matilah kita punya tubuh. Nah, itu analoginya. Nah, Yesus ini kalau tidak keluar itu keilahiannya, nah mati-mati, Pak. Makanya dia bilang, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Makanya dia bisa Oke, Bang. bangkit. Itulah Bang. membuktikan dia itu Tuhan. Kalau enggak bangkit, bro, saya keluar, bro, nggak percaya lagi. Iya. Gantian ya, Kalau Bang. nggak bangkit, buat apa kita? Ya, artinya Pak Christian, gini ya Bang ya. Artinya Yohanes 5:30 itu pernah tidak berlaku selama 3 hari. Karena Yesus pernah menjadi, mohon maaf ya Pak ya, mati, meninggal, jadi mayat 3 hari. Karena di dalam mayat itu tidak ada roh. Artinya tidak selamanya Yesus dan Bapa adalah satu. Dia pernah berpisah 3 hari ya Bang ya. Betul ya Bang? Bukan begini, terpisah dalam arti ini, terpisah ini rohnya keluar kan? Iya terpisah. Kalau enggak Bang. tak mati dong. Nah, saya tanya sama Bapak, ini Pak siapa sih? Sorry, maaf. Saya Handi Bang. Andi, saya mau tanya sama kamu. Roh yang ada di dalam diri kita ini, sama si Handi dan teman-teman semua ini dari mana asalnya? Ini cuma supaya kita Iya, nyambung. saya jawab Bang. Satu persepsi. Nah,
Ya. Kalau menurut Kristen kan roh dalam diri Yesus itu kan beda sama roh kita. Dalam diri Yesus kan roh Tuhan. Kalau kita roh dari Tuhan. Ya. Ya, artinya Jadi- aku jadi bukan mau lagi jangan ambil analogi ke manusia, tapi Bang. supaya Nggak kita kena, nyambung. Enggak, supaya kita nyambung. Nggak nyambung Jadi begini. kalau dibawa ke Yesus nggak nyambung, Bang. Ya, karena roh kita diciptakan dia kan nggak keluar. Iya Oke kan lah, itu, Bang. oke Jadi lah. jangan Cuma ambil ke aku tadi manusia, Bang. maksudnya supaya kamu Turun nangkap. turun derajat nanti Yesus, Bang. Bukan. Kalau ambil ke analogi ke Bukan manusia. bukan turun takhta. Aku cuma mau menjelaskan kan pakai bahasa manusia. Oke, Nggak Bang. mungkin dong saya pakai bahasa Tuhan. Artinya, bahasa roh. Bang, Artinya gini. pernah Yesus berpisah sama roh yang pernah Yesus berpisah sama roh Bapa di dalam dirinya selama 3 hari ya, Bang ya? Iya, tubuhnya ini kan memang mati. Iya, berpisah, Bang. Berpisah dia. Iya, terpisah. Nggak menyatu. Betul. Jadi Yohanes 5:30 pernah tidak berlaku selama 3 hari. Ya, itu kan tafsiran kamu. Kalau kami nggak menafsir begitu. Kan Yohanes Kalau kami 5:30 menafsirkan begini, begini, Bang. Pak. Bang. Begini, Wah, kami menafsirkan begini. Gantian, Bang, gantian. Ya, Bang. karena dia itu maha kuasa. Bang, Gantian. Yohanes 5:30, aku dan Bapa Gantian kau. adalah satu. Kalau Yesus waktu hidup, tapi waktu dia mati 3 hari, Bang, tidak mungkin aku dan Bapa adalah satu karena dia berpisah, Bang. Betul toh? Ya, Betul, Bang. gini Pak. Nah. Begini. Iya, ya, Bang. Kan dia mengambil rupa manusia, dagingnya diambil dari ibunya kan. Iya, ya. Makanya dia harus terlahir sebagai manusia. Hmm. Kan di kitab kalian juga dicatat itu. Dikonfirmasi di sana bahwa roh Isa itu rohullah kalimat tuhu, artinya rohnya Allah. Tapi Isa nggak dan mati, kalimatnya Bang. Allah. Jangan ambil ke sana lah, Artinya Isa nggak mati, firman-Nya. Bang. Ya, dengar dulu kan. Kita mau menjelaskan dulu Bang ya. persamaannya. Iya, iya, pasti malu, Persamaannya. makasih Jadi ya. begini. Dulu Bang ya. Maaf Bang kalau ada salah kata-kata ya Bang. Oke, bro, nggak apa-apa, Oke. bro. Makasih, bro. Makasih. Makasih, Jadi bro. begini. Makasih. Besok main lagi boleh sini bang. Ya, jadi begini. Begini, setelah dia terpisah, ya, pokoknya tubuhnya itu yang terpisah, itu kan rohnya keluar untuk sementara. Ya kan, dia mati. Ya kan? Dia bukan mati, rohnya masih ada, tapi itu rohnya itu pergi ke dunia orang mati. Iya, berpisah, Bang. Udah kita sepakat berpisah, Bang. Iya, terpisah. Iya. Kalau dia nggak berpisah, kalau dia nggak, Bang, kan begitu. kalau roh Bapa tidak keluar dalam diri Yesus, Yesus tidak mati. Ya. Artinya berpisah antara tubuh dengan roh. Artinya Ya. lagi Yohanes 5:30 tidak berlaku selama 3 hari, Bang. Oh, Karena tidak berpisah. seperti itu. Itu kan Aku dan Bapa kesimpulan adalah kamu. satu, kan menyatu. Tunggu, Bang. tunggu. Ya, gimana, Bang? Dengar dulu, makanya saya bilang tadi. Ya, silakan, Bang. Ya kan, kita tidak memaknai seperti itu karena itu tafsir liar, artinya itu mengeksegese, bukan Iya, iya. mengeksegesis. Jadi gini, di dalam perkataan Yesus dia bilang aku dan Bapa adalah satu, itu karena ada yang bertanya, salah satu muridnya. Ini konteksnya berbeda dengan yang tadi saya lagi jelaskan, Pak. Jadi jangan disamakan, itu kan dia lagi berbicara beda. Nah, saya lagi menjelaskan ini konteksnya tentang mati di atas kayu salib atau Yesus sedang melakukan penebusannya. Karena itu penebusan dosa manusia itu sudah direncanakan Allah dari jauh hari sebelum ada penciptaan bahkan. Karena Allah Maha tahu, dia udah tahu manusia akan jatuh. Itulah free will-nya manusia. Manusia Kalau diberikan gitu- kehendak bebas. Kalau Yohanes- manusia tidak diberikan kehendak bebas, Pak Yohanes. Allah bisa remote dari jarak jauh. Di remote aja. Dia mau ambil tuh buah petik, remote, cek, berhenti dia. Kalau gitu Pak Nggak Christian, begitu. saya tidak bawa Yohanes 5:30 lagi deh, Yohanes 14:10 aja deh. Bapak dalam aku, dia adalah diam dalam aku. Jadi ada Bapak di dalam diri Yesus. Ada Bapak berdiam di dalam diri Yesus. Pertanyaannya, Bang, waktu dia menjadi mayat, maaf ya Bang ya, selama 3 hari, apakah masih ada Bapak berdiam dalam diri mayat? Jadi begini, kalau udah mayat kan itu udah tidak ada nyawa, tidak ada roh lagi, bro. Itu kan logikanya. Artinya Ya, Yohanes kan? 14:10 ini tidak selamanya berlaku, pernah tidak berlaku selama 3 hari ya Bang? Ya terserah lah, kamu kalau mau menafsirkan begitu, tapi kami tidak menafsirkan begitu. Nah, Makanya kalau kamu mau kejar ke kalau situ, Anda mau konsisten Bang, Yohanes 14:10, Yesus nggak pernah mati Bang. begini. Iya Bang.
Kalau itu kamu mengatakan begitu, itu sama aja kamu bilang, udah Allah itu nggak maha kuasa. Kok kamu bisa berpikir secara logika kamu mau menuntut seperti apa yang akal kamu itu pikir. Kalau kami Begini, tidak Pak. berpikir seperti Baik. itu, karena kalau Pak. berpikir seperti itu kita jadi tersesat. Pak Christian. Karena begini, Ya. makanya saya bilang tadi di Yohanes tadi yang kamu baca itu, yang kamu sebut tadi di berapa ayat 14:10, itu, Bang, 14:10. itu kan konteks lagi berbicara dengan murid-muridnya, lagi mengajar murid-muridnya. Nggak ada hubungannya dengan ini sebenarnya. Iya kan? Cuma kamu mau kaitkan kan, makanya saya bilang kalau kamu mau kaitkan ke situ, itu sama aja kamu mengeksegese. Enggak, Jadinya Bang. akhirnya kamu kita bisa menafsirkan macam-macam, liar jadinya. Artinya kalau begitu Yohanes 14:10 tidak berlaku di penyaliban ya, Bang ya. Ya terserah kamu, aku tidak bilang begitu ya. Ya tadi Anda Terserah bilang kamu aja. yuk, dia waktu hidup, berarti waktu dia mati nggak berlaku, Bang. Ya, jadi begini, Bro. Jadi begini, ini kan ini jadi firman Tuhan itu menjelaskan dalam bahasa kita supaya kita bisa oh iya ya, seperti ini. Tetapi sebetulnya kalau kita mau gali lagi, sebetulnya nggak mampu kita pikirkan itu, Bro. Karena apa? Akal pikiran manusia ini ya kuasa Allah melampaui akal pikiran kita, Bro. Kalau kita mampu memikirkan kenapa ini bisa terjadi, kita mampu menerjemahkan dan kita mampu mendefinisikan, kita jadi Tuhan, Bro. Saya Begini, cuma Bang. berusaha Begini, menjelaskan supaya kalian paham. Kalau Tetapi kita- begini, kalau kita- kami menjelaskan Ya, Bang. ini tetap berpijak kepada keimanan, karena iman ini sesuatu yang kita tidak lihat dan kita percayakan. Ya, Bang. Jadi iman adalah begini, apa? Pak Christian. Iman adalah sumber dari segala sesuatu Iya, yang iya. tidak kita lihat Kalau dan sumber dari segala sesuatu yang kita harapkan, kita Pak imani. Christian, kalau Nah. ini udah tengah malam ngantuk saya, Bang. Kalau kita Ya, oke. pikirkan secara sederhana, saya rasa mudah kok dimengerti. Sama begini. Gantian dulu, tunggu, saya kan oke. belum selesai, Bang. Oke. Kalau kita pikirkan secara sederhana, saya rasa kita nggak perlu terlalu menguras energi untuk memperkuat iman. Karena iman itu juga disederhanakan saja logikanya supaya mudah Iya, beriman. Itu saya mau satu. samakan dengan begini dah. Kedua, Oke. kedua adalah bahwa Andi. data-data yang saya bawa tadi itu ada di Bible Anda. Aku dan Bapak adalah satu, Bapak di dalam aku, Bapak berdiam di dalam aku. Ternyata data-data yang saya bawa ini, waktu Yesus mati di tiang salib tidak berlaku dia, Bang. Itu intinya, Bang, yang saya maksud di sini. Sederhana kok bahasanya, Bang. Jangan dipersulit lah, Bang. Oke. Oke. Lanjut, Bang. Saya mau samakan begini. Di dalam kitab suci kalian juga ada tertulis bahwa Allah punya kedua tangan. Sekarang kalau saya memaknai seperti kamu memaknai tadi, kan kita mau mencoba memaknai menafsirkan gitu. Tapi kita bisa menafsirkan macam-macam loh. Bahkan di situ kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah ya, ada kedua tangan kanan semua. Nah, nanti kita kan bisa macam-macam menafsirkan. Padahal itu mungkin hanya alegori. Ya kan? Jadi begini, Berarti makanya saya bilang kan, Anda mau mengatakan waktu Yesus berkata begitu Yohanes 5:30 14:10 alegoris ya, Bang? nah, ada arti kiasan, ada arti alegori, ada bahasa alegori, ada kiasan, ada perumpamaan. Jadi kita harus makanya saya bilang begini, memaknai ayat Alkitab harus lihat dari satu perikop. Oke, Dan jadi kalau konteksnya apa? Yesus berkata, Teksnya, Bang, ya. tunggu dengar dulu. Ya. Teksnya tidak bisa keluar dari konteks. Jadi kalau Yesus kamu baca berkata, teks, kayak tunggu, kayak Ya. Zuma ini kan, dia baca teks, terus dia keluar dari konteks. Dia tuh udah dia Bang, juga udah menafsirkan nggak dia ada lah. kemana-mana. Jadi Iya. gini, Bang. Jadi kalau Yohanes 5:30 itu adalah alegoris, tidak sebagaimana bahwa ada benar-benar Bapa di dalam diri Yesus. Begitu ya, Bang ya? Oh enggak. Maksudnya kita begini, Bro. Jadi di ayat itu bukan saya bilang itu alegoris. Itu bisa saja itu berbicara perumpamaan atau arti kiasan, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas memang benar bahwa Yesus itu Bapaknya di dalam dia, itu benar. Oh, benar. Tetapi kalau kita memaknai nanti setelah kematian, terus kita tadi pertanyaan Bapak mengejar saya di situ, ya, saya hanya bisa Bukan saya berjawab, kejar, ya, Bang, dia mau- tapi Pak tunggu. Christian. Jangan dipotong. Iya, Bang. Dari iman kami dia maha kuasa, mau suka-suka dia.
pada saat itu dia menyatu, Oke. pada saat itu dia berpisah, itu suka-suka Tuhan dong. Oke, Kok oke. kita Kalau mengatur? Itu oke, oke, maksudnya oke. jawaban Udah yang paham, paling Bang. pas lah. Kalau Pak Ah. Christian sudah menjawab suka-suka Tuhan, saya sudah tidak ada lagi bisa diskusi Bang suka-suka Tuhan ya. Itu udah Iya jawaban dong. yang paling populer yang pernah saya dengar Bang gitu loh. Iya, Udah sama sudah. kayak Ya. kalian, jawabannya sama kayak jawaban kalian juga, walau alam, Oke. misoa. Kan begitu. Hmm. Karena kamu sudah mulai menelusuri terlalu dalam yang kita berdua nggak mampu berpikir tentang itu. Oke. Saya cuma bisa menjelaskan sesuai apa yang kami pahami. Iya iya Bang. Di luar dari Silakan itu kan silakan tidak Abang. malah- saya kalau Silakan Abang Christian menjelaskan kalian kok beriman lain di situ. dari tunggu dengar. Kami di Kalau sini saya nggak ada yang menjelaskan di luar memaksakan kok Bang. daripada tunggu. Di luar daripada makna ayat tersebut, aku bisa tersesat. Bisa Oke. sesat saya. Makanya kami nggak Oke. berani. Apa Oke. yang tertulis aja kami bisa jelaskan. Tapi Oke, kalau Bang. sudah ngarang, saya bisa ngarang. Ya jangan nggak boleh Bisa, ngarang kan? Bang, nggak boleh. Jangan ngarang Nah, lah. itu maksudnya Nah, sama kalau semua kan dia ngarang. udah lah Dia Bang. baca Jadi, ayatnya satu ayat. oke. Padahal ayat itu Udah, ada kaitannya udah dengan jangan kesana dulu konteksnya. Bang. Kita ini udah larut malam. Saya mau udahan ini ngantuk bener capek saya ini seharian Oke gawe. lah, oke. Oke, Jadi oke. putuskan sekarang bahwa inti dari semua ini iman Bapak begitu, tidak ada pemaksaan. Silakan Ya. beriman dengan Kristen Anda sendiri, kami Muslim. Mari kita Betul. saling menghormati satu sama lain. Semoga Amin. ke Itu yang depannya saya kita inginkan. diskusi Saya baik-baik saja. bangga kalau begitu, Andi. Mudah-mudahan ke Benar. depannya kita diskusi, jangan saling hujat-hujat lah. Kita kan ini Betul, bersaudara se-Indonesia ya kan Bang saya ya. udah bilang. Di awal saya udah bilang, semua jangan kok kamu Jangan menafsirkan kejumpa sesuatu. lagi Bang, jangan kejumpa lagi orangnya Iya, udah iya, nggak iya, ada. maksudnya saya Iya. menyarankan semua juga jangan terlalu itu, maksudnya terlalu lari liar begitu menafsirkan. Karena bukan itu. Dia sudah menafsirkan tidak sesuai dengan apa konteks ayat Oke. tersebut. Nah, jadi Baik Bang, kan cukup makanya saya Bang. bilang kalau saya tunggu. Kalau saya pakai caranya semua itukah dalam Al-Qur'an kalian, nanti kamu bilang kami menista. Kan abang nggak bisa Kan baca juga begitu. originalnya Kan nggak boleh, kan? Bang. Nggak bisa. Nggak boleh nggak kira-kira? Andi. Jangan Andi, Anda kira-kira jamakan boleh dengan nggak? itulah. Anda Iya, kan nggak bisa nggak baca boleh, juga. Oke. Betul nggak boleh toh? Oke. Nggak boleh Jadi kalau nggak? iya oke. Kalau begitu Nggak, saya tanya semoga dulu, Andi. Pak Biar Christian, sama kita. Pak Boleh Christian, nggak kira-kira? udah. Semoga kedepannya kalau naik lagi ke sini sama teman-teman jangan kayak tadi kayak pasar, lebih baik pakai timer aja satu-satu kan gitu. Supaya nanti Oke. apa tidak ada kebencian Ya, tapi amarah kan yang berlebihan dalam diri susahnya kita. kita mau jawab dia potong. Oke. Ya, ini Oke, kan kalau nggak dapat begitu Bang, poinnya. kalau begitu saya mewakili teman-teman di sini. Sekiranya ada kata hilap, mari kita saling memaafkan lah. Supaya Oh, kedepannya kita ini apa sih? saya memaafkan. Gitu ya. Saya Oke. juga mohon maaf ya. Oke, Andi, Pak Christian. kamu bagus kalau begitu. Kita harus dewasa kok. Oke, Bro. Iya kan? Karena ya lakum dinukum waliyadin kan gitu. Iya, bagimu Iya, agamamu, betul. Bro. Silakan, Bro. Betul. Oke. Iya kan? Kita aminkan aja. Kita punya iman yang begini ya, tidak bisa diganggu gugat. Iman Oke, kami Bang. juga begini, nggak boleh diganggu gugat. Ya udah, kita jadi saudara. Oke. Betul nggak? Betul, Bang. Coba Insya Allah kita kalau tutup Abang ke ucapan Jakarta kita hubungi saya, tahu kita mana yang ngopi-ngopi benar, bareng, salah, Bang. Kalau Pak Christian ke Jakarta, kita ngopi-ngopi bareng santai begitu. Oke. Siap. Oke. Aku juga mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang hilaf, salah-salah kata atau mungkin sudah menyakiti teman-teman. Saya mohon maaf dengan sangat ya, mohon maaf lahir batin loh. Oke, Karena Pak Christian. tidak, Sama-sama, saya maksud Bang. bukan tidak ada tujuan untuk itu kok. Oke, Kita saling brother. mengasihi. Thank you Oke ya. ya. Oke, sama-sama. Aku juga mohon Oke. diri ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Saya edukasi saja lah. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Mohon maaf atas segala hilap. Saya sebenarnya capek nih seharian beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.